Bulan Mei adalah bulan yang bisa dibilang bulan yang paling menggemparkan bagi dunia sepak bola. Setuju nggak? Setuju. Ada final Liga Champions di bulan Mei rata-rata biasanya. Terus biasanya akhir-akhir musim itu di bulan Mei, game week terakhir. Karena kita akan mereview game week 35 Premier League bersama Taktikos. Coba tangan lo itu kupu-kupu apa laba-laba? Kupu-kupu terbang melayang. Oh Good iya. luck ya kupu-kupu ya? Ah, Good luck ya kupu-kupu tandanya luck. Amin. Gue juga bingung bisa ada kupu-kupu. Lagu yang mengkabarkan kupu-kupu ada nggak? Bukan, itu kunang-kunang. Enggak, juga kenapa? penonton juga nggak lihat. Oh iya. Hidupan Imitasi kupu-kupu Malam. Oke, ini udah ada 3 orang taktikos yang akan mereview game week 3 lagi. Pandit aja kita hindarin sekarang Taktikos. taktikos. Taktikos tuh sekinjong-kinjongnya ngerti nggak? Iya. Ini taktikos nih gitu. Taktikos terlalu gua, kalau taktikos terlalu Hasan. Kita akan mereview game week 35. Sebelum itu follow dulu samping saya oleh Alatas, depan Konakan Haji Damong yang akan melawan dan bersanding head to head melawan Karim Nasar Kedok Arabian yang akan menghibur kalian di waktu makanan kalian di jam 6 sore. Dan jangan lupa follow Wembley. Follow Wembley. Beli gerombol. Nah, itu intercept belokannya bagus dia. Iya. Itu jangan lupa follow Gerombol, subscribe Gerombol. Dan jangan lupa beli parfum Wembley, karena parfum Wembley udah pasti bikin kalian lebih semangat lagi olahraga, nonton bola, apapun itu yang kaitannya dengan mitra olahraga gitu. Iya. Makanya gue gak pernah pakai Wembley. Karena Karena nggak pernah olahraga. Oke, kita masuk ke match pertama. Ada match yang bisa dibilang anti klimaks bagi Michael Carrick ya. Tapi ini juga satu sisi simulasi bagi MU dan kawan-kawan tanpa adanya Casemiro. Casemiro dari awal nggak starting, nggak main, yang dimainin malah Mason Mount. Ada MU yang seri skor kacamata melawan Sunderland. Pandangannya Mr. Karim. Oh ya, jangan diem dong. Oh iya. Asli pandangannya simpel sih. Lo kalau ngeliat starting line up-nya, Carey tuh kayak ngasih tau ke board. Ya, ini lo lihat. Nggak ada Casemiro, nggak ada Sesko. Maksudnya dia nggak nyoba pakai pemain intinya. Lo lihat. Ini squad kita. Kalau misalnya season depan nggak beli-beli pemain, bakal kayak gini nih. Nyoba maksain pemain-pemain lain di posisi itu. Padahal nggak guna. Ya. Padahal nggak begitu works untuk kedepannya. Seperti Mason Mount di playing playmaker. Ngapain ya? Walaupun maksudnya kalau lu nonton tuh menurut gue ngerasa di mana Mason Mount do the job. Ada beberapa poin yang dia mungkin sedikit miss, yang dia harusnya progressive dribbling, cuman dia lebih milih untuk nyampe ke depan, dia muter balik lagi. Mungkin di situ masih belum bisa. Cuman how he do the job menurut gue di samping Mainu lumayan kelihatan visionnya. Cuman buat cup ya, kita ngomong lawan Charlton Athletic, kita ngomong lawan, mungkin itu fixnya. Cuman kelihatan kalau misalnya squad depth kita ternyata masih kurang. Yang gue sedikit bingung adalah ngeliat Zirkzee. Ini orang kayak gak bisa main. Nah, tuh gue bingung tuh. Kenapa si Sesko mana Sesko? Sesko nggak Ini dimainin. definisi Carrick mau ngasih tahu ke board kalau squad depth-nya ini seancur ini. Kedalamannya. Wah, Carrick kan nggak bodoh. Di saat semuanya inline, di saat dibutuhin, lo kalau mau masuk Eropa, lo harus menang game ini kalau mau masuk Eropa. Dia beneran serius. Iya. Sesko, Casemiro, semuanya Bumo kanan dan lain-lain. Maksudnya dia serius. Cuman di saat udah nggak penting nih match, dia ngeliat nih, gue kasih unjuk deh kalau pada squad gue aslinya gimana nih kalau misalnya gue nggak pakai pemain inti gue. Jadi Carrick ngasih pesan Pesan moral ya, pesan ngasih moral. pesan ke board kalau Ternyata malah berbeda kalau gue. gimana Pak Ma? Lo sebelum gue berbicara, menurut lo Carrick flawless apa enggak? Enggak lah. Enggak lah, pasti ada kekurangan kan. Nah, Nah, menurut gue ini kekurangannya Carrick di game ini kelihatan gitu. Ya. Dia nggak bisa ngelihat profil pemain menurut gue. Ya, walaupun gue nggak sepinter dia, gue jauh lah. Gue bukan pelatih, gue bukan pemain. Maksud gue gini, kalau lo tahu, lo harusnya tahu. Gue tuh fans Chelsea tahu Mason Mount itu pemain, dia box player. Ngerti nggak? Dia at best itu right mid, right wing, atau CHM. Udah, nggak ada lagi posisi dia. Ngerti nggak? Karena kemampuan terbaik dia adalah pressing di depan. Abis itu receive di box, nendang. Udah, itu tuh Mason Mount banget gitu. Nah, kalau lu taruh Mason Mount di belakang sebagai duo pivot, udah pasti kayak ayam tanpa kepala. Dia bingung. Makro football itu jelek Mason Mount gitu loh. Nah, kenapa gue nganggap ini malah ini salah penerapan dari Carrick. Harusnya kalau memang semua game itu penting buat Carrick, harusnya lu bisa taruh Licha di sebelahnya Mainu.
Karena Licha mampu main di situ. Iya. Iya kan? Dan lu Masya Allah kedalaman center backnya United sih nggak usah dipertanyakan. Kan gitu kan? Lo majuin Licha ke depan untuk gantiin Kase, lo masih punya banyak back. Aiden Heaven, Lenioro. Gue ngeliatnya gitu. Terus kedua soal Zirkzee. Oke, kalau soal Zirkzee gue ngeliatnya bukan dia mau nunjukin ke board. Gue ngeliatnya kayak Zirkzee, lo masih mau di sini apa enggak? Gue kasih lo kans. Ini game yang notabene nggak terlalu susah. Walaupun Sunderland ya cukup kuat lah. Tapi maksudnya dalam konteks United nggak terlalu susah. Gue mau lihat tuh di game ini. Karena apa? Karena kalau dia mau firepower, dia mau kekuatan yang terbaik, nggak ada Sesko, dia bisa pasang Mbeumo di situ. Gitu menurut gue. Iya, makanya menurut gue itu match menurut dia sedikit kayak gue mau ngeliat main-main lain. Mason Mount, lu ngeliatnya gini. Sampingnya tuh nggak ada lagi. Lu mau pasang Lisandro walaupun dia 22 kali seumur hidupnya main sebagai defensive midfielder. 22 kali. Yang dimana maksudnya bukan Mountnya berapa? apa? Cek Mount berapa? Gue yakin Mount lebih sedikit daripada Lisandro. Arim, Apa? Mount lebih sedikit pasti daripada Lisandro. Oh iya betul, cuman maksudnya lu ngeliat gak ada, gue ngerasa buat Lisandro adalah lu baru selesai kartu merah, gue mau ngeliat pairing lu masih kayak gimana. Dan menurut gue Mungkin. pairing yang ditaruh di backnya masih pairing terbagusnya, pairing terbaiknya mereka. Ya. Cuman kalau misalnya lo ngeliat untuk midfieldnya, gue ngerasa Carrick mencoba karena nggak ada yang tahu Mason Mount nggak pernah di posisi itu. Ya mungkin lagi nyoba juga Dia ya. lagi nyoba, dan untuk Mason Mount kalau misalnya 1 dari 10 gue ngeliat itu match 5. Oke. 1 dari 10 Buat sebagai dia? LP, itu 5. Gue gak mau ngasih dia 6 atau 7 karena gue ngerasa ya dia literally do the job tapi kurang. Nggak ngapa-ngapain gitu ya. Bukan gak ngapa-ngapain San, cuman dia ngambil bola berani untuk oper Ya berani. kalau work rate dia punya lah. Iya. Work Cuman rate nomor 1 dia. ada beberapa poin yang gue ngerasa kayak lo ngapain sih gitu. Yeah. Maksudnya lo ngapain di sini, ngapain begini. Cuman akhirnya gue ngerasa di match kemarin ya kita ya oke aja. Gue ngerasa maksudnya kita sering sama Sunderland. Harusnya menurut gue yang harus kita bahas adalah Granit Xhaka. Iya, Granit Xhaka Granit gila Xhaka sih. kemarin menurut gue everywhere. He's Luar everywhere. biasa Iya. kalau Dan dia. United kalau perlu backup defensive midfielder menurut gue ambil si Xhaka. Umur berapa tuh dia sekarang? Dia 32. udah 30. Enggak. Enggak. Mau 35. 3. Mau 35. Kalau kita perhatiin juga squad Manchester United nih juga ada satu orang juga yang jadi momok selain Mason Mount. Lebih parah lagi. Siapa? Ahmad Diallo. Oh, Lionel Amat dia. Coba ada pandangan nggak terhadap Dia ada berapa Lionel? Diallo udah Apa? Di MU ada berapa Lionel sih? Oh, 2. Satu lagi. Dorgu. Lionel, Patrick, Roberto. Tapi Dorgu semenjak abis Gareth Dorgu. Gareth. Abis lawan Arsenal jadi dangdus ya? iya enggak sih baru mungkin Ini Nggak, habis cedera, habis cedera. abis cedera semenjak abis cedera Emang lu Le yang paling ini Lah kan cederanya abis lawan Arsenal. Kan baru main kemarin. baru main lagi baru main lagi Game kemarin. kedua dia kemarin. Sian. dan bagus mainnya. Kurang. Bagusan Ya lo nggak usah ngarep dia nge-shoot dari jauh mulu terus gol. iya. Siapa ini? Nggak, tapi menariknya ternyata nggak ada Sesko di bench. Emang gak dimasukin. Dibilang. Emang gak dimasukin laler. Masa sampai segitunya cedera kali nggak? Enggak. Nah, tapi sebenarnya reality check juga sih sebelum kita ke Sunderland dan Gereja, reality check United musim depan tuh kayak apa? Karena Kase cabut kan. Kase cabut dan ini benar-benar lu kalau nggak dapet, menurut gua nggak tahu yang sekelas sama Kase itu siapa sekarang gitu. Jangan ngomongin Baleba please. Please. Maksud gua Siapa? Tchouaméni. ini PR besar lu untuk dapet yang sekelas Casemiro. Casemiro tuh mungkin secara fisik kurang ya. Karena umurnya gitu, Tapi tapi punya peran yang understanding of the game-nya, headernya. Tchouaméni Enggak, headernya kunci loh. 3 poin United tuh banyak banget dari header dia bener. Casemiro. Ada gue satu Gitu. nama. Kan karena chemistry-nya berubah. Coba dinilai, gue ada satu nama. Barella. ya Barella. enggak. Barella Bukan. Barella enggak. MU kan sekarang kan lagi kencengnya kan sama Ederson Atlanta, dan menurut gue tuh sedikit bodoh. Ederson. Dimana Ederson Atlanta dia mainnya dia profile box to box ya, bukan di playingnya kan. Dia lebih lo kalau perhatiin si Martin Derunnya Atlanta, dia yang sekarang lebih ngunci si CDM-nya. Dia malah fokusnya ke Ederson. Jatuhnya kalau lo beli Ederson lo bakal nyari pemain buat ngelawan si Mainu. Matheus Fernandes. Matheus Fernandes beda. Gelandang serang itu AMF. Iya buat itu mah juniornya Bruno kalau Matheus Iya, Fernandes. buat Fernandes tuh kedalaman. kayak Mason Mount. Kalau dia pun ke United nggak punya tempat. Dan menurut gue PR-nya MU nyari gantinya Casemiro, MU ini udah banyak fansnya, valuasi klubnya tinggi. Masuk Liga Champions nggak mungkin dia kesulitan, Pak. Nggak mungkin dia kesulitan dalam nyari pemain. Oke, Carrick ngasih paham, ngasih pesan bahwa ini squad kedalaman yang kita punya. Cuman
MU dapat tiket Champions League aja, itu berapa orang yang mau, yang minat buat join ke MU? Ngelirik jatuhnya jadi Pasti ngelirik karena Nggak karena pakai Champions League aja. iya, karena spotlightnya segitunya. Jadi nggak mungkin board kesulitan Michael Carrick repot nyari squad karena dia ada kepastian dari segi pemain, jam terbangnya banyak, dapat kontestasi tertinggi gitu. Most watch team in Premier League this season. Enggak, kalau gue nggak bicara tentang kemampuan United ngambil pemainnya, gue bicara tentang Profiling. siapa yang Gua mampu. ada lagi. Tonali. Iya, Tonali kan, Nah, Tonali Kayak kan, Declan Rice. Tonali kan yang diomong-omongin kan Tonali. Ya Tonali boleh sih. Gimares. Kalau gue masih sama Siapa? Baleba, Ya. Elliot Anderson, Elliot Anderson kalau mau Elliot ngomong. Anderson. sama Adam Ward. Elliot Anderson saingan sama City. Saingannya Agak berat lu. Elliot City. Elliot City nggak Mason bisa. Mount consider a flop nggak? Gue sih ini ya lah. Jauh ini ya. 5 goal in 3 years. 5 goal in 3 years. 5 goal in 3 years. 5 goal. Seingat gue. 5 gol dalam 3 tahun gimana? Dan bukan hanya golnya sih, mainnya juga hampir jarang parah mainnya. Siapa nih? Mason Mount. Lagi Golden Age loh, Semenjak 27. Amorim doang. Amorim dapat banyak dia. Lepas Amorim juga banyak lagi. Karena kalau untuk season ini saya lumayan karena kebodohan kita season lalu nggak masuk Eropa, terus di Cup pada bego lawan Dia cedera juga kan? gue lupa Si deh, Mason Mount, kita kan? kalah Brighton. penalti. Berarti sama Grimsby. Si Grimsby anjing itu ya. Berat ya. Si Grimsby kalah terus sama Brighton kalah sih pas dipegang sama Fletcher. Itu yang menurut gue costing akhirnya nih pemain semua gak ada yang kelihatan. Lo kan enak, lo squad B lo akhirnya lo kemarin sadar kenapa jago karena apa? Di Conference League main semua kan. Di Conference League main semua. Si Sarman Lue main. Ya, Nggak tahu gua. Bego yang mana nih? Kalau bego yang tahun lalu dia. B tahun lalu. Oh, iya. Kalau B tahun ini kan ada. Iya. Maksudnya itulah gue berharap season depan transfer ini kalau kita nggak dapat 6 pemain ya. 6 minimal. Gue pengen MU 6 pemain, yuk 5 deh. Ini narasinya sekarang MU tahun depan back to the race. Iyalah. Gue bukan race kalau season depan menurut gue. Season depan kita ngambil langsung. Wow. Nggak ada race ya? Nggak ada race. Race-nya ada cuman menurut kalian. Jadi Jadi menurut kalian itu over race. domination dari MU musim Nggak depan. dominasi. Menurut kalian itu race. Menurut gue nge-statement dari awal kalau kita juara. Wow. Ini udah tiap season kita begini gitu. Enggak lah, jauh lah. Dan season Lanjut. ayo bahas yang mau bahas. Nggak, kita jangan tim lain dulu. Kita geser sedikit ke Sunderland. Ini perlu diapresiasi juga. Ada Broby, ada Saka. Broby Dia main. luar biasa loh. Luar biasa. Broby hold up ball. Padahal sebenarnya di awal musim yang bagus sih itu yang Prancis tuh siapa? Enzo Levy. Bukan ya? ya? Gelandang. Oh, striker. Striker siapa? Aduh. Aduh, lupa gue. Pokoknya dia Mayenda, bukan? bukan Mendes, satu lagi. Mayulu. Satu lagi siapa? Isidor. 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 Iya, Nah, Isidor. akhirnya si Broby bisa geser Isidor kan. Iya. Dan Sunderland ini menarik, emang project yang sangat menarik sih. Iya, Dia iya. belanja pemain yang notabene-nya antah berantah tapi hampir semuanya Bener. sekarang diincar sama tim gede. Jadi barang. Siapa fullback yang Mayenda ya? Mamukele. Mukiele. Mukele. Mukele tapi jadi center back kemarin ya. Iya, Mukiele gue juga. suka banget sama tuh pemain. Tapi dia kan buangan PSG, di PSG nggak punya tempat ya, karena Nuno Mendes kan. Oh iya. Sunderland dia kan dapat Simon Adingra. Mukele apa siapa tadi? Mukele. Mukiele. Nordi kan? Nordi Mukele. Iya. Itu menurut gue itu season depan dia fullback kan. Mukele Dia kan bukan di kanan. Sedikit Rory Delap style kan. Iya. Sedikit Rory Delap style. Lempar jauh. Menurut gue MU sih ngambil ya harusnya. Siapa? Dia sama Malik Diouf West Ham. Wah, Malik Wah, El Haji. El Haji. Malik Diouf. Emang ada El Haji juga namanya? El Haji, dia kayak pemain Tarkam Indonesia ada namanya El Haji. Ada lah El Haji Diouf lah. Ingat nggak, Pak, Ma? Di awal Iya benar. El Haji Diouf beda lagi. Enggak, kalau lu ngomongin Iya, El lu kan Haji. salah orang lo. Itu El Haji bener. Diouf beda lagi. Enggak, El Haji Ada Malik El Haji Diouf pemain namanya. Tarkam ada. West Ham. Enggak, El Haji Diouf ada lagi. Iya. Cuman Dia, El Haji. Pakai El Haji Malik. Iya, Malik Iya. Diop yang sekarang West Ham pakai El Haji. Pakai gue tuh nih Pakai waktu itu Haji. gue udah main Enggak, Palma. Haji Diouf pemain terkenal tuh yang main di Emprak Liverpool. Madrid ya, Liverpool ya. Iya, Senegal. makanya. Iya. Senegal apa? Nah, pokoknya yang pirang kan, Iya. yang ini rambutnya. Ya itulah Sunderland dengan maksudnya El Haji bener. Iya, El Haji. Bener, El Haji. bener namanya ada El Hajinya. Emang nama-nama Senegal itu kayaknya itu. Enzo Lefebvre, Kita lanjut ke Enzo Lefebvre juga nama besar dari Ligue 1 terus dia Iya, ke Roma, Enzo Lefebvre. tapi nggak punya tempat. Tapi akhirnya di sini kan akhirnya dia bersinar. Noah Sadiki, Oh, dengan Noah Sadiki. signing Moneyball yang luar biasa gitu. Sama Talbi, ini Alderete. Talbi ini juga. Alderete jago Alderete. juga. Alderete gue nggak ngerti, itu udah tua juga sih dia. Dia panen poin banyak mulu tuh di FPL.
Iya. FPL. Gertruida ini pemainnya Arne Slot dulu di Feyenoord. Siapa ya? Hampir ke Liverpool nggak jadi. Oh, Gertruida. Terus Bro, dia bikin- bisa CB, bisa fullback, bisa DM. Reinildo juga anak didiknya Simeone. Renildo gila. Renildo Iya. Atletico kan? Iya. Iya, left back. Dia Moneyball sukses sih bisa dibilang sempat. Negaranya lumayan maju sih. Apaan? Mozambik. Renildo. Enggak, Sama maksudnya- satu lagi dari Sunderland yang bisa kita jadikan spotlight. Siapa? Stadium of Lights. Oh. Wih, itu stadion Can Ini. falling in love with you. Sunderland. Ya gitulah, si Sunderland ini sempet di awal-awal dibikin kita Digadang-gadang juga. race. Digadang-gadang race, makanya Cuma- langsung promosi, langsung digadang-gadang race. Cuman ya inilah apa namanya, standarisasi Sunderland ya segini aja pada akhirnya gitu. Dia kan sekarang kan berapa sih? Belasan kan? 12. Ya udah aman lah, Enak secure lah dia. buat dia dari promosi ke-12. Ih, secure banget. Nyaman banget ya. Apalagi Dia awal season dia doang tim. Soalnya dia mompa ke atas, habis itu baru maintain, baru turun. Iya. Sedangkan Tapi- tim-tim promosi lain tuh ngeden dari bawah. iya. Benar. Soalnya kan tapi dia belanjanya nggak kayak tim-tim yang lainnya. Iya. Dia gila, dia benar-benar pas masuk ke Premier League langsung Belanja gila. Buang 15 main. Iya, ganti standar langsung. Oh, langsung gila. Ganti standar. Itu Sebagai yang- informasi, dia masih ada kesempatan buat nyampe ke peringkat 7. Ya, itu dia. Sunderland. Saking dinamisnya Premier League di akhir-akhir musim ini seru banget buat dibahas. Berarti ada kemungkinan Sunderland di atasnya Chelsea. Ada. Ada banget, beda 3 poin dong sama Chelsea. Oh, beda 1. Beda 1 poin. Iya, beda Sama 1 Chelsea. poin. Demi apa sih? Iya. Gara-gara menahan MU jadi 1 poin. Oke, kita masuk ke best player. MU best player. Oh, kalau best player lu yang dari tadi kita nggak sebut menurut gua agak aneh. Sunderland. Itu dia baby. Sunderland exactly. Kalau gue Robin Jago. Roof malah. Siapa? Robin Roof. Kipernya Oh, kiper Sunderland. Sunderland gue. Itu jago. Kan Itu Sunderland sudah gue kasih minggu lalu. Minggu lalu gue Sunderland. Iya. Sekarang gue Robin. Sunderland berarti lately lagi bagus banget ya. Bagus. Bisa dibilang ya. Gila, akhirnya Gue nggak tahu nih ya antara beneran bagus Atau di atau dropping standard dari Andre Onana. Oh, jadi Karena ada iya. Karena Andre Onana standar tuh turun ya udah Iya. deh. Bagus Ya, nih. Oke gitu. Oh, tapi menurut gua itu yang kedua. Tapi bisa yang pertama juga karena nggak bisa dipungkiri dia masih 23 tahun. Betul. Iya. Masih 23 So tahun. far so good lah. Kan gua kan selalu yang ngomel-ngomel perihal dia nggak pernah mau ngambil bola ujung. Iya. Dia selalu main safe menurut gue. Iya. Main safe dan ya udah dia nggak nyari spotlight, ya udah di job done aja tiap hari menurut gue. Cuman kan masih ada momen-momen di mana dia terlalu spekulasi orangnya. Ah, ini nggak gol ya. Demi. Gak lompat. Gak lompat. Sering, Agak mager lompat ya. sering gak lompat. Sering. Parah sering. kalau banget. istilah punditnya ada tuh. Apaan? Kiper introvert. Tuh, jadi dia males-malesan. Kan introvert gak ngaruh aja, Iya, nggak males kenapa tolol. males gitu. Dia jarang ngobrol, jadi nggak ada yang ngasih tahu. Lu harusnya lompat, dia nggak dengerin. Enggak, malam ini bagus banget. Lama. Hasan siapa best player? Gue apa? Ence best player siapa? Granit Xhaka. Bukan Zaka sih Itu juga menurut gua bagus banget. sangat menarik. Game by Layak game, menang tapi itu game. Dia game by Layak game di menang. Sunderland adalah pemain terbaik. Game by game. Gue setuju. Layak menang Sunderland. Sunderland layak menang. Di mana-mana kok. Di Arsenal kunci, di Leverkusen kunci. Iya. Di gila. Sunderland Di pun. Sunderland kunci. Di Cuman umur sayangnya Di Swiss kunci. Iya. Itu jenderalnya Swiss dia. sayangnya waktu di Arsenal nggak diomongin aja. Dan orangnya baik. Soalnya Baik, orangnya baik. Enggak, Preman anjing. makanya. Enggak, maksudnya out of the pitch. Enggak, Yang tau kita nggak? sering kali, ini gue sindiran gue untuk kalian semua ya. Kita sering kali menilai kualitas pemain dengan memparalelkan sama kondisi tim. Oke. Chelsea jelek, mediocre semua pemainnya. Ngerti itu nggak? setuju. Berapa banyak orang yang bilang dari Jaka zaman itu mediocre di Arsenal. Ngerti nggak? Oke. Jadi terlalu diparalelkan nih kondisi klub. Padahal sama secara kualitas kolektif Enggak. Enggak, kualitas pemain itu nggak bisa lo Punya agen. nggak bisa tergambar dari apa yang terjadi di klubnya. Bener. agenda pribadi ini. Tapi benar, ada baiknya, benar. Dan juga berlaku kepada tim yang misalnya kondisinya lagi bagus nggak berarti semua mainnya bagus. Betul. Bener. Iya. Seperti Kayak Gary Ya, Neville. maju. Mbumo. Bercanda. Masa Bumorim. Enggak, Bumbo kan drop off juga. Masa iya maksudnya lately Oh. doang. Dan Bumo pun gue berani bilang dia lagi jelek ya oke. Iya, lately. Amat Diallo. Enggak, makanya gini, kita Diallo. harus kembali ke kaidah from is temporary, Class class is is permanen. permanen. Lu yang pada nggak belajar. Tuh. Lu form lagi drop, mediocre. Nih. Emang pemain mediocre. Ada kan di MU lagi banyak nih kayak timnya kan lagi jago, tapi pemain-pemain kayak Mbumo, Amat, Bruno Fernandes kan lagi. Nah, gak usah ke sononya anjing, gak usah yang ketiga. 2 udah gue kasih lepas. Lo masa Hatta Bruno mau lo bawa anjing? Kemarin kemana lah Sunderland? Iya lagi jelek. Iya, maksudnya lagi jelek. Kemarin lagi jelek. Iya kan bukan berarti di Ya masa form satu match di. Dinilai langsung secara Ya, kolektif. it's okay lah, menurut bodoh. Tapi terakhir ya pembahasan menurut gue. The curse is real. Enggak, curse real.
2 The game curse lagi. is real. The curse is real, Cuma bro, butuh 2 guys. assist. 2 assist tuh kalau lu ngomong standarnya Bruno tuh easy. Ya. Easy, Ngerti easy, nggak? easy. Tapi kenapa somehow jadi 2 match 0 assist? Jadi kayak dredek ya bahasa panditnya ya. Nah itu lagi kalau nggak kena Prediksi Woodman, gua at best cuma 1, nambah Iya, 1. Iya, mentok nyamain. pilihannya cuma satu. Nggak mungkin dia 2 match dua-duanya ngasih. Iya, Itu iya. menurut gua nggak mungkin. Atau Pilihannya nggak antara satu match, satu assist. Kalau nggak 1 match 2 assist itu doang. Udah. Tapi yang 1 match 2 assist menurut gua Sangat tidak mungkin. kecil, sangat kecil. Bisa jadi pertandingan terakhir 6 assist. Enggak tuh lebay Lo jatuhnya. bisa jadi lu pulang. Ya worst playernya di game kali ini MU lawan Sunderland siapa menurut Banyak, kalian? ada Mbumo, ada Enggak Mbumo, dong, sorry, Ahmad ada Diallo, menurut Zirkzee. gua. Zirkzee bisa. Amat sih. Ahmad Amat Diallo bisa, ya. lagi-lagi again. Gue punya simpati sama dia karena dia walaupun outputnya jelek tapi kelihatan terus nyoba gitu. Betul. Iya, Kalau ada Zirkzee- work ethic kelihatan. Kalau Zirkzee itu menurut gue dia hati dia tuh Gondrong emang ya? parah. Gondrong. Gondrong dong Sama aja. saya suka selebrasinya. Iya. Yes. Tapi sayangnya jarang ngegolin. Padahal Iya. kita semua suka selebrasi dia tapi jarang ngegolin. Iya, Doang. berarti itu- Sampai Mainu yang pakai selebrasi dia. Dia mencoba teori availability itu. Jadi jangan terlalu available biar kita Bosen nonton orang jadi. nih. Bosen lu orang nih. Hasan siapa? Gue Bruno. Enggak sih, Ahmad bercanda. Kita sepakat Ahmad, Pama Ahmad juga, Ahmad. Karim Ahmad juga. Amat. Oke, I'm thumbs just up. doing a thing, you know. Kita masuk ke thumbs up buat Sunderland. Sunderland. Thumbs up buat MU. Thumbs up buat Nah, dia hoki gak. Sunderland. Sunderland lah. Thumbs up gue untuk MU karena hoki gak kebobolan gak kalah. Kita seri rasa menang loh kemarin. Iya itu sebenarnya dominasi sekali sih Sunderland. Oke. Tim gue udah masuk Champions League, gue udah santai banget. Iya, sama udah. tim Makanya gue. nggak ada Relax, stake. relax. Makanya nggak ada stake juga. Iya, nanti. jadi kalau tim gue mainnya sampah, sekarang gue jadi santai. Relax Kayak, banget Nggak main. ada stake-nya. It's okay bro. Bodo amat ya. Bodoh amat parah. Kita masuk ke match selanjutnya kali Dan ya. kemungkinan besar kita Woi. enggak. Iya karena duanya seri. Iya, kalau kita seri sekali lagi Tapi aja kan kita- harusnya sekarang ambisi lu Bruno nge-surpass assist dong. Jangan patah semangat, jangan itu biarin Bruno aja, gue gak bisa ngapa-ngapain lagi di situ. Iya, udah relax kenapa jadi ngegas? Kan udah bilang relax. Suaranya lagi begini, kenapa ya? Suara gue. Udah sembari nunggu Karim lagi minum, kita masuk ke match selanjutnya. Ada dari tadi yang kita udah bahas. Mediocre. Ini ada match yang dibilang sebenarnya big match ya. Tadi kan bahas tentang mediocre kan. Terus kita bahas Sebenarnya ini big match dan prime time waktunya jam 18.30 orang lagi senang-senangnya nonton TV, jadi orang pasti banyak yang nonton. Ada Liverpool yang seri menghadapi Chelsea 1-1. Chelsea merasa seri rasa menang, tapi tidak untuk Liverpool. Seri rasa kalah dong. Chelsea. Tapi tidak untuk Liverpool. Yang bilang merasa siapa? Dengan secara apa namanya? Keadaan yang ada. Pendapat gue. Dengan kapal Chelsea yang sedang Dengan seperti iya. ini. Pendapat lu. Pendapat gue. Dan menurut gue Chelsea makin kesini makin ngerasa siap untuk menghadapi City di FA Cup. Gimana Pak Ma? Kalau gue ngerasa malah game itu bener-bener ini mungkin kali 1 atau 2 gue jarang banget sih. Gue ngerasa di rob sama wasit sih. Game ini. Karena Iya udah Cole Palmer yang golnya Cole Palmer tuh nggak offside. Terus Joe Pedro harusnya dapat penalti. Ini PGML lagi-lagi kan. Tapi kadang-kadang yang berasa tuh di game-game yang sangat penting. Karena 3 poin buat Chelsea ini di 3 game terakhir tuh harga mati udah nggak ada opsi, lu harus menang gitu loh. Kasih cacing naga-naga. Nah, dan ternyata di rob sama wasit. Dan gue bangga sama kualitas yang ditunjukin sama Chelsea, khususnya McFarlane nyoba main 3-4-3, ya kan, Cucurella main di atas jadi winger, Caicedo jadi deep lying playmaker, Enzo bisa punya positioning yang bagus di setiap skema gitu. Jadi gue ngeliat ada freshness lah dari Chelsea gitu loh. Walaupun ada problem-problem yang gak kelar-kelar. Contoh, Chelsea itu 3 game terakhir kebobolan di bawah menit 10. Oke. Itu parah. Itu parah menurut gue. Jadi kurang start, kurang pemanasan ya. Berturut-turut. Kurang panas. Nggak tahu apa, gue belum ngerti apa masalahnya. Kok bisa kebobolan di bawah menit 10 3 game berturut-turut gitu loh. Itu satu. Kedua, tidak adanya pemain-pemain yang penyerang kita nggak ada. Penyerang kita cuma Delap, Jopet, Udah. Palmer. Udah. Nggak ada lagi gitu loh. Winger pun nggak punya sama sekali gitu. Punya JC Derry cedera, baru main jedot ya. 60 menit, 50 menit cedera. Kabarnya gimana deh katanya? Dia udah oke. sehat tapi nggak bisa main sampai akhir musim. Ya. Tapi kemungkinan pasti Karena jadi kepala kan. pasti jadi pilihan buat Iyalah, Chelsea lah di musim iya. depan. Dikasih janji manis gitu, main bagus banget gitu. Lanjut. Nah, dari masalah-masalah yang ada tadi, apa yang dikasih lihat di Anfield lawan Liverpool tuh gue happy lah. Gue happy walaupun endingnya
agak nggak adil ya karena ada keputusan-keputusan yang merugikan Chelsea gitu. Terus balik ke Colwill, menurut gue itu beda Jago, banget Chelsea. bener. Sama Hato juga jago Beda Hato. banget iya. Enggak karena karena Hato bagus kukurelanya. Karena bukan, Colwill. bukan. Karena Colwill, kalau ada Colwill tuh tenang belakang. Colwill jago banget. Tenang Safe, belakang gitu loh. 10 out of Beda 10. banget gitu. Berlebihan kalau itu berlebihan. Jatuhnya ngasih. Iya tuh ngasih. Jatuhnya ngasih minyak. Berlebihan. Nah, gue cuma mau ngasih tahu. Menurut gue ya, kan gue berapa kali nggak ada di sini, gue cuti kan sebulan kemarin. Gimana ya? Gua Karena Chelsea lagi kalah ya guys. Chelsea lagi kalah dia buang hawa. Narasi kok gue tahu gitu ya. Sebulan ke depan Chelsea akan kalah. Saya waktu saya liburan gitu. Abis kalah sama MU 1-0 Liburan langsung saya book tiket ke Jepang. liburan saya ke Jepang yang tidak perlu di planning gitu ya. Jadi langsung aja dadakan karena Enggak, saya kan anak itu kan sultan. ngamatin Chelsea secara mikro dan makro. Iya, udah ada Wah kayaknya nih hitungannya. bulan ini Chelsea lagi nggak bagus. Kayaknya pasti kalah mulu dan gak golin kayaknya. Telepon Amerika. Halo, nih udah harus beli tiket nih kita. nih. Iya. Jalan Jepang. Nah, enggak, gue memahami itu aja. Gue nyeselin aja banyak narasi Chelsea ini tim, ada tuh yang belakang tuh ngomong Chelsea itu tim overrated, apa pemain mediocre, astagfirullahaladzim. Ada yang ngomong Sarman Lowe itu siapa? Gue kesel sama lo ya, Gue lagi nggak bilang tim gue nih lagi luar biasa enggak, tapi kembalinya orang yang tepat nantinya. Karena gini, Enzo Maresca cabut. Enzo Maresca cabut tuh pemainnya nggak baik ganti loh, Iya. nggak baik ganti. Kembalinya orang yang tepat, Chelsea balik lagi. Jadi apa? Ya jadi bubur. yang kok jadi bubur? Ini mau ini lanjut. Kok jadi bubur? Gimana sih? Lanjut. Loh, Jadi menurut lo pas Enzo Maresca bubur? Enggak dong, maksudnya kan udah nasi, itu udah nasi. Cabut kematangan, bubur. Gitu. Gimana? Zero senior ya. Oh, Lanjut. jadi kalau udah jadi Iya. bubur kayak Chelsea ini nggak bakal bisa bakal. take off lagi udah. menurut Gimana, gua pribadi ganti pelatih pun nggak bikin squad lo jadi bagus. Apa Gue gimana? ngerasa lo ganti pelatih yang bagus pun Kenapa? nggak bikin, karena squad lo sejelek itu. Lo iya dengan Enzo Maresca dia bagus. Betul, bukan sebuah presiden. Oh, Seperti itu presiden? nggak Gimana? presiden dong. Kok Kayak itu nggak presiden? MU dipegang sama Amorim misalnya lagi jelek, tapi diganti dengan pelatih apapun bisa menang. Karena squadnya bagus. Karena squadnya bagus. Ya sama dong kayak Chelsea kasusnya gimana sih lo? Lo enggak goblok. Chelsea Gimana sih? dipegang sama McFarlane, dipegang sama Rosenior, maksudnya karena squad dia itu sejelek itu. Apa yang jelek? Kedalaman Squad apa? itu dibanding- Kalau kualitas squad gue nggak ngerasa jelek. Dibanding Big Six lainnya, dia tuh band for bandnya sama Spurs. Dia nggak band for Wah, band. Brighton. Dia nggak Brighton ya. Brighton salah Everton. Everton. Mas, squad lo itu yang menurut gue nggak paham kenapa lo nggak sadar sampai sekarang. Kalau misalnya squad lo itu beneran mediocre. Kedalamannya Rim. Kalau mungkin kedalaman, first 11-nya squad first 11 apa kedalaman? Coba kita ya maksudnya bahas kedalaman lagi. Enggak, tapi first 11 juga bisa dibilang setengah-setengah lah. Iya. Setengah-setengah apa? Adu aja sama Liverpool coba. Kalau menurut lo Liverpool bagus. Nih ya. Ya, kayak kita ke line up. Iya, line up ya. Coba Aduh, sama Alisson Liverpool. sama Sanchez. Enggak, Mamardashvili Ya udah, sama Mam. Jorgensen. Ya Mamardashvili. Enggak, statik. Lo ngomongin patch kemarin apa Chelsea? Starting lineup Chelsea sih? Starting 11 Chelsea aja. Ya udah jangan best kemarin. 11 Chelsea lah. Lo berubah konteks. Siapa starting Lo berubah 11 coba? konteks. Starting 11 siapa? Sanchez. Ya udah sama Sanchez sama Alisson. Alisson. Ya Alisson. Alisson. Fofana Oke, sama Alisonnya nggak tahu ya ada apa enggak ntar. Ya udah kan ini Lah, best kan 11. sama, ya Kan kan ini best kita 11. best 11. Kan best Iya. 11. Kenapa jadi yang ganti narasi dia sendiri? Konate ya, Konate. Ibo Van Dijk lawan Right back Levi dulu, right back Colwill dulu. Fofana. Right back dulu, right back dulu. Right back Oh ya right back dulu, right back dulu. Frimpong sama Gusto. Frimpong Gusto. Enggak, Ya, Frimpong sama Rhys James. Oh dong. James. Enggak Gusto dong. Augusto. Iya, Gusto. Iya. Rhys Jadi James di Rizky tengah. atau Gusto lah. ya Hater, Iya, maksudnya juga Hate bagus-bagus Gusto, Ya, menang menang juga. Gusto. Iya, Ya udah menang kita Frimpong akui soalnya. ya Frimpong. Kita ke kiri. Fofana, Enggak, Kukurea Kukurea. melawan Kerkes. Iya Kukurea. Fullback, center back. Kalah dua-duanya langsung. Van Dijk Ya, Ibo. Van Dijk Ibo langsung, Van Van Dijk Dijk Ibo. Ibo. Apa yang Ibo kasih bersebut? Tapi kan lawannya Fofana. Apa lawannya Fofana? Colwill, gue udah punya Colwill udah balik kok. Colwill kan di Enggak, posisinya Fofana Van Dijk. Colwill. Konteksnya kan kalau ada pelatih baru kan. Iya. Siapa yang gue punya kan? Gue punya Iya. Colwill. Ya udah Colwill, Fofana, Ibo, Menurut gue Van Dijk. satu-satu. Enggak ada dua-duanya. Van Dijk Konate lah. Van Dijk iya oke. Van Dijk living legend gitu loh. Yes. Konate sama Colwill gue megang Colwill. Konate drop off, mau cabut juga. Colwill punya kualitasnya. Kan assistance kan hitungannya. Lu enggak bisa lah. Ya udah, kasih. Ya udah, kasih. Lu terlalu Colwill membawa ketenangan gitu. Oke, midfield 3. Midfield 3 ya. Iya. Enzo, Enzo. Cole Palmer sama Caicedo. Iya. Lawannya Wirtz, Gravenberch, Soboslai. Soboslai. Bukan McAllister kan? Ya McAllister jelek lah, jangan di-compare dulu. Caicedo. Jadi yang jelek ditarik ya. Ya enggak apa-apa kan itu banyak di dalam. Terserah dia, Pak. Mak. Caicedo. Udah satu aja. Caicedo, Nah, tapi Caicedo. Caicedo declining dong Caicedo gimana musim sih? ini.
Enggak, Caicedo. Gravenberch Caicedo Enggak, Mas. kalau lu masih bisa mikir Gravenberch kayak gitu. Gua ada ke Gravenberch dikit. Gara-gara golin. Enggak musim ini. Enggak, musim kemarin iya. Musim kemarin harusnya. Musim kemarin iya, Gravenberch. Lo kan pecinta bola prematur abis ngegolin jago dia. Enggak, udah tiga. Siapa yang bisa diambil? Siapa yang bisa Nggak, ngelawan? tapi Caicedo musim ini kurang dong, Pama. Loh, sekurang-kurang musim Caicedo di atas Gravenberch. Gravenberch ini juga kurang masalahnya San. Sekurang-kurang Caicedo di atas Flair Gravenberch. Iya. dia jago. Ya udah deh, Nah, nggak udah, bisa juga. Caicedo menang. Caicedo menang. Enzo Lawan Soboslai. Iya, Soboslai. Enggak lah. Enggak, ini Enggak gua. Kok enggak? enggak ini persuara aja ya 3 lawan 1. Menurut gue pribadi dan gue nggak butuh support kalian ya dalam Oke. suara gue ya. Coba. Menurut gue pribadi ya mereka satu kelas. Menurut gue pribadi. Jadi gue nggak mau ngomong Soboslai di bawahnya Enzo juga nggak mau. Ngerti nggak? Kenapa? Kita ngomongin seorang gelandang ya di luar attitude ya. Gue ngomong on the pitch aja. Iya. Iya. Enggak kalau Ya, attitude gue kasih heads off ke Soboslai. Tapi kalau ngomongin on the pitch ini kita ngomong kualitas kan. Lu cek semua underlying datanya. Siapa yang lebih kreatif? Enzo Fernandez. Siapa yang punya progressive pass lebih banyak? Enzo Fernandez. Siapa yang create chance lebih banyak? Enzo Fernandez. Siapa yang golin lebih banyak? Enzo Fernandez. Yang unggul dari si Soboslai itu cuma larinya sama passingnya lebih asisnya lebih baik 2 daripada Enzo Fernandez. Udah. Set piece. Ya itu kan salah satu atribut aja. Itu Set piece. itu dimasukin juga boleh. Iya, dong. Ya boleh. Kan kita head to Ya head. udah. Dia dengan set piece golnya nggak lebih baik daripada Enzo Nggak, Fernandez. dengan di season ini. Iya, dia dengan set piece, lo mau bawa set piece Kan. kan? Dia dengan set piece, golnya tidak lebih baik daripada Enzo Di Fernandez. season Enggak, ini. checklist saya artinya Di checklist. Apalagi Enzo Fernandez punya set piece. Di Kan season that's ini logic. kontribusi apa yang dilakukan dengan oleh Soboslai dan Enzo Fernandez jauh lebih Lo signifikan. banyak kualitas apa kontribusi? Loh, kan kualitas Kan tadi itu kita bisa mengakui. kelihatan dengan Kita mengakui kontribusinya. pada saat kita bahas United, kita mengakui bahwa di setiap tim yang lagi take off lagi bagus, nggak berarti paralel pemainnya juga bagus. Iya betul. Ya udah, artinya lu nggak bisa nilai Soboslai karena kontribusi, karena apa yang terjadi sama Liverpool. Soboslai kita tahu sekarang the main man from Memang, the main man memang, from gue nggak Betul. menafikan itu. Iya, Gue cuma nggak kan menafikan di itu. saat Enzo Fernandez kan bukan ada momen dia nggak main. Iya. Siapa nggak main? Dia Enzo. cuma nggak main 2 game waktu dihukum Gara-gara dia- drama. Gara-gara Iya. dihukum ya kan. Iya, cuma itu Setram. doang. The Itu best doang. ability is Availability. Perkara 2 game anjing. Oke, lanjut. Enggak, tapi kalau dari checklist kemana arahnya? Enggak, checklist di kolom komentar dah. nggak voting lah. Voting kalah dia, kita kan 3. Voting berempat. Enggak, maksud gue checklist. Menurut gue Enzo Soboslai sekelas. Caicedo sama Gravenberch bagusan Caicedo. Oke, dengan Wirtz sama Palmer, sejelek-jeleknya Palmer lebih bagus pada Wirtz. Itu gue kasih tahu. ya berarti Iya. berarti kalau ngomong sekelas itu udah terlalu nggak masuk akal. Berarti kita menangin Soboslai. Kenapa gak masuk akal? Dan maksudnya dia toleransi tertingginya udah satu kelas. Nggak mungkin dia nge-degrading Enzo instead of Soboslai, paham nggak? Ya emang enggak, karena Ya sekelas udah, menurut gua. berarti Berarti lo Soboslai. ngalah gitu. Berarti Encing ngalah. Kok gue ngalah? Ngalahnya dengan mentoknya Itu sekelas. Ngalah Gua dengan nggak ngalah, itu fakta. Loh, menurut lo gue bikin ini nih compare squad untuk kepentingan pribadi gue menang? Enggak, ya udah lanjut. Oke. Menurut gue sekelas. Ya udah sekelas berarti 50-50. Bukan ngalah nggak ngalah, emang menurut gue sekelas. Ya udah gini, mainin aja. Kalau gue bandingin Soboslai sama Bruno, dua-duanya main-main di klubnya, dua-duanya ngangkat marwah klub, tapi nggak mungkin gue sekelasin Soboslai sama Bruno. Nah, Ya, itu yang ngejilat dia biar Loh, dia kok menangin ngejilat? Enzo. Jadi menurut lo gue bilang Bruno lebih baik daripada Soboslai karena gue ngejilat Karim? Ya bisa Lo jadi. gila anjing. gue Enzo Fernandez. Ya udah lanjut ke Palmer sama Caicedo, berarti tadi Soboslai apa Enzo? Menurut gue sekelas. Soboslai Enzo. Zero sum game. Ya udah Mainin dua-duanya, mainin dua-duanya 50-50 lah, kasih. Main dua-duanya. Main dua-duanya. Oh, main dua-duanya. Ke depan Cole Palmer sama Wirtz ya. Cole Palmer sama Wirtz gimana sama-sama Sama-sama, cengceremet. Ini cengceremet dulu. Dua-duanya cengceremet. Gue lebih bagus kalau Palmer. Sejelek-jeleknya Kan McAllister Palmer. kenapa kayak masuk obrolan kenapa? Lah kan ada, apalagi dia musim ini ancur-ancuran. Hancur-hancuran. Ya udah ke depan. Ayo. Ke depan ya. Vert enggak, Vert sama Palmer. Bisa jadi award sih. Jadi season ini Le. Season Emang ini Fred Le. baru masuk season ini kan, lo lihat sendiri kayak gimana musim Iya lu ini. liat Palmer season ini Le. Iya, sejelek-jeleknya Palmer lebih baik daripada Wirtz menurut gua. Enggak lah. Le. Dia sangat kekeh sekali ya rupa-rupanya ya. Kita masuk Ya mungkin musim depan pas Wirtz tune in, mungkin Wirtz lebih baik gitu. Coba kita bandingin. Palmer ini terlalu bukayo Sakanya Chelsea jatuhnya. Masa? Oh, enggak, orang jelek kok Palmer. Siapa? Coba kita bandingin. Dua ya di Premier League aja ya. Kita nggak usah kemana-mana deh. Ya. Match play Palmer 24, Wirtz 31. Goal score Wirtz 5, Palmer 9. Terus Kecil, suara assist kecil loh. Suara kecil. assist Palmer 1,
verse 3. Iya. Chance created verse 60. Ya iyalah main gamenya berapa menitnya beda hampir 1000. Lo 1800 bedanya. Enggak. Cole Palmer. Udah. Itu lu jangan jangan buta Chance lah. created itu dari 1 menit lu main lu bisa dapat kemungkinannya berapa. Kalau menit lu tinggi ya itu tinggi. Apalagi dengan ekspektasi fans Liverpool terhadap Wurz makin Enggak, gue udah tahu deh. ya udah kita Cole Palmer, kita ke front 3 ya. Terakhir abis itu kita in game, oke? Iya. Kita in game ya. Kita belum in game dari tadi. Buat Liverpool belum kita Gua kasih. front three diem aja deh. Ya udah, Iya lah. gitu front 3 Chelsea. Front trick. Pedro Neto, Joe Pedro, Garnacho. everybody. Itu siapa? Lo bikin narasi. Ya udah. Lo bikin narasi untuk ngerendahin gua. Kapan Garnacho jadi starter? Berarti Nah, siapa? gini. Pedro Tadi Neto. lu katanya mau diem di forum. Enggak. Kita formnya Best 3-nya best 11 nya Estevao. Estevao, Joe Pedro, Neto. Lawan Neto Atau kiri. Garnacho, kepentingan Neto- pribadi Neto- maksudnya Garnacho aja. Netanya Neto kiri. Entertain. Mana aja? Lah, Estefan di Ya kalau mana? Sevilla kanan Neto kiri. Ya udah. Estevao kanan, Neto kiri, Garnacho tengah, striker. Wow. Oh, Kayak Joe kita Pedro. Liverpool. Ekitike, Isak. Cody Gakpo, Enggak, kok Gakpo? Iya, kan Gakpo front nggak 3 pakai. lalar. Jangan dipakai Gakpo, Ngumoha aja gue mendingan Ngumoha. Kakak ngapain orang ada Gakpo? Ekitike, Gakpo sama Mo Salah. Iya. Kita 3-0 bungkus. 3-0 enggak dong. Estevao lah masuk. Estevao makasih lah. Estefan Mohamed Salah. Musim ini. Menurut lo Muhammad Salah masih ada? Musim ini. Tapi Estevao juga Estefan perannya musim ini apa? Ada. Menurut lo Muhammad Salah masih ada? Enggak musim ini Estefan ada. Enggak, ini konteksnya apa? Kalau ada pelatih baru, kualitas Chelsea bisa pick up apa enggak? Kan konteksnya itu. Loh kan kalau begini kita nggak tahu. Kalau misalnya Ernest waktu pecat berarti Mohamed Salah siapa tahu tiba-tiba terbang. Kan enggak ada juga masalah tuh. Apa? Dicabut bego. Enggak, udah Estevao masih menang. Masa Estefan Mohamed Salah kita balul-balulan naruh Estefan. Enggak, Estevao di tengah-tengah musim main banyak. Nggak Tengah-tengah awal-awal dibanding Mo Mana Salah. Estefan sekarang? Estefan kemana ini orang sekarang? Cedera Karim. Kok ada sih di sini? Masa buat mata lu doang dia nonton. Balik ke Brazil mau main di World Cup. Mau main di World Cup nyimpen. Nggak. Dia perawatan. Kiri Pedro Neto lawan siapa? Pedro Neto lawan Cody Gakpo. Kok Gakpo sih? Kenapa kita nggak milih Ngumoha aja? Ya, Gakpo Bego juga Gakpo bagusan lah. Gakpo. Oleh juga tahu bagusan Gakpo dibanding Pedro Neto. Ngomoha prematur kalau dibikin begini. Iya kan, Le? Iya. Prematur. Ya udah Pedro Neto sama Gakpo ya. Sepak. Iya. Dia diem tuh. Kita ke depan Ekitike versus Lawan Joe Pedro. Silahkan. Gua Tiki. Silahkan. Gue juga Ekitike. Tike lah clear. Clear Pama, kena All clear. the way. Terus Kiki. Ya udah. Ya gue tahu teman-teman gue kayak gimana melihat sesuatu. Ya udah. Silahkan aja. Enggak, lo kalau disuruh pilih Joe Pedro atau Kiki Joe season Pedro. depan. Joe Pedro. Season depan. Joe Pedro. Ini Kalau bener gue striker. kalau pas game pertama anjing Ekitike elektrik banget ya, gue bakal pilih Ekitike. Ternyata berjalannya musim dengan Chelsea yang hancur-hancuran, JP ngeri. Dia itu emang spesialis kalau di tim-tim yang mediocre dia bisa terbang sendiri. Cuma kalau dia sebagai Memuji tim tapi menghina gimana? sebagai JP tim ngeri, Bro. JP Isak. Enggak lah, JP Isak baru JP. ngeri. JP Kunha. JP. JP. JP ini Lo hitung Ekitike. berapa? Lo hitung sama Liverpool. Berarti kalau gue mediocre lo ngomong tuh. Nggak, ini karena ada lu aja. Liverpool Kalau nggak ada lu kita bisa mediocre. 11-11 Liverpool gitu. Bener. Iya. Bener. Ini lagi ada lu aja. Coba gue, coba Gundo. Coba Gundo, 11 Liverpool. Kita kalau ngobrol substansi, jangan cuma buat ngecengin orang, jangan kayak gitu lah. Lo kalau kayak begitu kok sekarang konsep kita begitu. Iya, substansi dong. Oke. Jadi menurut gua Apa nih? konklusinya adalah Ya, si menurut mediocre. gua optimis kalau ada orang yang tepat. Gue nggak tahu orangnya tepat atau enggak. Siapa tahu pelatih yang baru, another Graham Potter, gue nggak tahu kan. Tapi kalau dapat orang yang tepat, Chelsea bisa pick up. Karena Pick up squadnya ini nggak apa? semediocre itu. Tapi kalau kedalaman squad, hancur. Pick up lo nih apa? Pick up paling nggak balik menjadi tim yang sehat di ranah Champions League. Apa nih 7, 6? Oh, enggak lah, 4 besar lah. Oke. Pede lo. Pede lah. Ya udah ini mungkin sama kayak Szoboszlai Enzo lah, anggap Pede lah. 50-50 game. Dia juga ngerasain kok. Lo jujur aja lawan Arsenal, Chelsea-nya Amareska gimana? Lah emang kan gue bilang tadi dengan logika yang sama. Tadi belum ada Rhys James ya lepas gini. Belum. Belum ada Rhys James tadi. Ya, Enggak, dengan logika- Enzo yang memutuskan untuk masukin Malo Gusto. Makanya segitu aja gue pede belum ada Rhys James. Iya. Lah kalau ada Rizal cuma ganti Gusto. Mau Ya, ganti enggak, siapa bisa lagi? digelandang Rhys Apa? James. Bisa digelandang. Ya di gelandang model 2 sama siapa? Szoboszlai bisa gue geser sama Rhys James. Astagfirullahaladzim. Lu Hakimi yang aja geser. sama Rhys James. Lu lagi ya. Hakimi aja kalah sama Rhys James.
Itu quote of the day itu. Oke. Dia nggak gue menanya, lu ngerasain Apa? Chelsea-nya Maresca gimana? Jujur aja. Gue Biasa ngerasain, aja. gue ngerasain Biasa menang. aja tai. Gue ngerasain Kenapa? Sama. Iya, 10 orang sama, lu nggak bisa apa. Oh, Gue iya. ngerasain gue menang. Gue menang. Dapat Kartu merah di awal. Gue juga merah 10-10 gitu. Babak kedua. Baru merahnya udah dapet gol lu baru merah. Iya. Enggak, tapi itu kan masalahnya di Arsenal bukan di Chelsea. Arsenalnya dongo aja. Gitu ya. Arsenalnya dongo aja. Oke, kita in game Liverpool ya. Udah ada hotline dari Pak Samuel nih. Pak Samuel akan kita telepon. Iya. Mau bahas soal Samuel ini siapa ya? Samuel Eto'o. Ada Samuel Nggak, Eto'o. masih double pivot gitu. Halo Pak Samuel. Halo, selamat pagi Pak. Iya. Selamat pagi Pak Samuel. Ya, Ini kita lagi duduk di meja pojok debat, bukan double Iya. pivot ya Pak Samuel ya. ya gimana Pak? Kita mau bahas match serinya Liverpool melawan Chelsea yang Anda Oh sebenarnya kesal. enggak Pak, saya enggak mesen ayam goreng Itu Pak. terus Pak, saya capek sama Anda ya Pak. Itu terus ayam Oh, goreng, iya, iya. ntar GoFood, Ya, ntar ya, ya, apapun. Boleh dikasih pencerahan terhadap Liverpool yang merasa kalah 3 poin, kalah telak walaupun skornya seri 1-1. Boleh Pak Samuel? Itu emang nggak ada cahaya Pak kalau diterangin. Kelamaan. Kita mau lanjut. Oke. Jadi menurut gua kemarin pertandingan yang tidak pantas buat dimainkan karena menurut gua Liverpool bermain sangat busuk. Kita tahu sendiri Chelsea. Ya itu dia Pak Samuel. Terima kasih. Bisikin, matiin. Dia mau mulai. Jadi menurut gua Liverpool bermain udah capek. Enggak nih sekali. Oh, lanjut. Maaf, terputus, maaf, terputus. Maaf. Sekali lagi saya loncat langsung ke sana Pak. Boleh Pak sekali lagi. Tadi ada Iya. koneksi. Oh, koneksi ya. Jadi menurut gua memang Liverpool bermain sangat buruk, apalagi di babak pertama Chelsea mendominasi di 15 menit terakhir. 15 menit awal Liverpool bermain bagus, sisanya Chelsea mendominasi. Terus di babak kedua menurut gua sebenarnya 50-50. Liverpool juga masih bisa untuk menyerang, cuman pemikiran gua gini. Gua nggak mau lagi bahas pelatih idiot ini. Cuman memang semuanya sudah kena mental menurut gua. Liverpool ini nggak ada perkembangan. Halo Pak Samuel. Halo? Oh, nangis. Nangis Pak Samuel. Agak sumpah ya Pak Samuel. Pak Samuel lanjut Halo. dong Pak Samuel, jangan sedih gitu. Udah panjangan jujur Pak Samuel. Halo? Intinya Pak Samuel. Singkat Pak Samuel, singkat. Pak Samuel. Ya singkatnya menurut gua mental Liverpool untuk di 4 besar ini kesusahan banget. Seharusnya kita bisa kill the game bermain di Anfield. Tapi nyatanya pelatih idiot mediocre ini nggak bisa apa-apa. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Samuel. Pak Samuel. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. Coba terakhir mukanya kasih kamera dulu, mukanya dong Pak Samuel. Jangan Ah. maju. Oke Pak Samuel, makasih ya. Ya, makasih. Tapi ya kembali lagi orang nggak ada stake juga. Mereka pasti Champions League. Iya. Vilanya seri. Iya, vilanya double ya. Paling Vilanya- Bournemouth nih kalau Bournemouth bisa Champions League emang. Bisa Bisa ganggu. kalau peringkat 6 Bisa dia ganggu dia. kalau Aston Villa tetap di 5 dan Aston Villa juara Europa League, Oh, iya. tiket Champions League milik Bournemouth yang ada di peringkat 6. Gue bingung sama fans ini nih kayak Liverpool yang ngerasa paling sedih di dunia. Tahu. Ya, maksudnya lu Ya udah dapet mau ngapain bukan gitu. lu refleksi gitu ada kayak gua fans Chelsea yang masih santai-santai aja Di udah. Kokuo. Hah? Kokuo. Kok apa? Sponsor mi dong. Oh iya sponsor. Pijit refleksi Kokuo. Oh. Atau lu refleksi? Iya. Terus Masih ada Chelsea gitu yang hancur banget gitu loh. Iya. Kenapa dia bisa ngerasa dia tim terancur di dunia gitu? Tahu. Lagian juga playing victim juga berasa paling tersusahkan di kontestasi. Terus Masuk. gue mau bahas soal Cucurella sih sebenarnya. Kayak Menurut gimana? gua Cucurella ini cocoknya jadi pemain Pep. Ini orang jenius mentok menurut gue. Positioningnya gila positioningnya. Lo kalau lihat bagaimana dia eksploitasi lini belakangnya Liverpool berkali-kali. Dia sampai ke box. Sampai di ke box babak aja. 1 touchnya Cucurella di boxnya lawan lebih banyak daripada touchnya Liverpool di box lawan. wow. satu Cucurella doang. squad ya, satu squad. Cucurella doang versus semua squad Liverpool lebih baik Cucurella. Gila. Kalau Kurela ke Arsenal gimana? Tidak jadi pembahasan ya ini sepertinya ya. Kayak tiap episode tuh, tiap episode kalau bahas main Chelsea responnya adalah kalau dia ke Arsenal. Tiap episode tuh. Ya udah ini berkolerasi masuk ke Caicedo juga bisa main di playmaker. Itu something yang fresh lah gue liat kemarin. Oke, Dia bisa ngasih true ball. udah dipretelin satu-satu squad, kita masuk ke best player kali ya. Best player Chelsea dan Liverpool di match kali ini menurut kalian siapa? Gue Bingung nih. Cucurella apa Caicedo ya?
Levi. Gue Caicedo deh. Caicedo. Levi fresh aja, fresh Levi. Gue Caicedo. Oke, Karim. Siapa? Jangan terlalu lama mikir, Karim. Ngumoha. Rio Ngumoha. Ngomong jago sih emang. Oke lah. Ngumuh. Kasih alasan sedikit, Rim. Menurut gua kalau Doman bermain kayak Ngumoha mungkin dibandinginnya Lionel Messi. Cuman Kenapa sono-sono sih arahnya? Kenapa Ribet lu. Menurut gue Doman sama Ngumuh bagusan Doman. Ngumoha gua. Menurut gue bagusan Doman. Terlalu Inggris. Nggak. Di antara 3 orang. Ngumuh tuh Ngumoha, mentah. Domen. Ngumuh mentah banget. Udah jangan, udah pasti menang. Ngumuh mentah lagi? banget. Derry. Masa deh. Kok Derry? Kan 3. FFAU dong. Enggak, sekarang kan maksudnya English. Yang dari Akademi English, ngerti gak lu? Oh gitu. Ya Jesse Derry paling terakhir baru main sekali. Tahu lu gila deh. Baru main sekali kejedot dibahas-bahas mulu. Bego. Ya udah siapa lanjut? Enggak, gue Max Doman. Karena Max Doman lebih muda daripada Ngumuha. Yang Tapi pertama. kelihatan lebih matang. Iya, lebih firm gitu. Gue gak lapangannya. ngomongin jago apa gak jago ya. Mungkin Ngumuha jago. Tapi Ngumuha tuh mentahnya tuh berasa banget. Eratik gerakannya tuh kadang-kadang. Gimana kita bisa Terburu-buru. bilang Max Doman yang dimana mainnya total nggak nyampe 90 menit. Nggak so far yang dia tunjukin. Coba Tahu Yang dia gimana sih? tunjukin. apa? Dan gue ngomong Ngumuha kayak gini dari awal-awal waktu dia main cameo gue udah ngomong Ngumuha ini masih mentah. Nggak tahu kenapa. Tapi jago. Lu juga nggak usah. Jago bisa jadi ntar nih pas mereka pada titik kedewasaan yang sama, titik kematangan yang sama, bisa jadi si Ngumuha nge-overlap Max Doman bisa jadi. Pokoknya hati-hati. Tapi as it stands lebih nyaman lihat Max Doman. Ini jelas nih, loh nih, itu. nih ya. Nih. Ngumoha, Max Doman, hati-hati sama main ini. Shelesi, Ya. Jaja Gabriel, Ya. Amir Ibrahimov, Baru gue denger semua dari mulut lu nih. terus sama Kairuni, Sama siapa Anak yang, Rooney. yang Al Jufri. Nggak ada yang kenal kan? sama Sony Al Jufri. Nah, ada lagi satu lagi Al Jufri. Oh, ada Aljufri. Ada. Jamaah. Sony, Ya, iya. apa ya? Ya udah worst player ya. Worst player. Cucurella. Wow. Goblok anjing. Worst player. Cucurella. Amat Diallo gue. Ya, Enggak, itu kan match yang beda. urusan. Worst player itu gue bisa dibilang siapa ya? Max Doman. Bisa Frimpong. Bisa. Siapa ya? Siapa ya? Frimpong sih bener. Frimpong ya. Jorgensen. Frimpong Jorgensen tapi golnya jujur. di golnya doang tapi sisanya bagus. Oh. Di golnya Bisa gembel dapet. itu. Setengah. Di golnya gembel. Itu bisa banget di Iya. Tepak. tepak bahasa Undit Padit tuh. tapi kalau gue bilang dia worst player ya, soalnya sisanya agak bagus dia lumayan. Cuma satu momen aja tuh. Apa di momen-momen jadi pura-pura apa bisa oper. Ya ada Jorgensen dah. Ya udah Jorgensen. Biar pada senang. Ada Frimpong, ada yang pilih Frimpong Tapi enggak? kapan kalau gue lagi pengen nyenengin lo pada, gue bawa bendera Chelsea, gue berakin ya bro. Biar lo happy semua. Gue sedekah. Enggak lo tumas. Enggak, gue sedekah buat lo semua nih. Jatuhnya jadinya kayak kita yang salah ya. Lo masuk playing victim sih lagi lo sama kayak gua- Arsenal lo. gua Gue lagi. Perusahaan lu. Gue sedekahin biar lo pada Begitu happy. playing victim. Ada apa sih le? Hah? Ada apa sih le? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Curhat aja Pama. Curhat. Masa ngomel Kita gelar perkara. Apa kita bikinin segmen khusus Pama? Curhat. Apa kita bikin satu segmen Pama Muji Jasi? curhat dong. Ada lagunya ntar. Papa yang ngamuk nih kalau tepuk-tepuk. Oke, thumbs up untuk Liverpool. Chelsea. Karena bisa kabur dengan 1 poin. Kan di Anfield, Pama. Iya, orang harusnya Chelsea menang kok. Ya, tapi dapat momentumnya Chelsea. Enggak, tapi kalau kita berangkat dari sebelum game, thumbs up buat Chelsea karena Chelsea kapal keruh yang berangkat ke Anfield harusnya di atas kertas Nggak dong, Liverpool kita bisa buat based 3 on poin. the game, bukan pre-game. Kapal Based keruh on the sih. game. Karena kalau pre-game sepertinya biasanya Anda di mana pre-game-nya Nugi? Hei, jangan ke situ ya arahnya Oh, iya, ya. iya. Saya sudah tidak Lo begitu-begitu pasti loh. pre-game apa? Enggak sih, udah berhenti. Udah gak pre-game langsung di sono ya? Enggak juga. Saya kan nge-gym sekarang. Gak ada yang ngerti kayaknya ya. Oke. Udah thumbs up, udah worst player, udah best player. Masuk ke match selanjutnya. Ada Manchester City yang berhasil menang 3-0 melawan The Stubborn Brentford yang susah Siapa banget. yang bahas ya? Le, kalau kayak gini. Jangan dong. City Brentford, Gue bisa. lu bisa. Oke, Iya, ente aja yang lu bahas. bisa sih. Gue kan host. Hah? Gue host. Gak apa-apa ngomong, gak usah lebay-lebay lo kabur lo. Iya. Hah? Gue kalau Chelsea juga ngemeng Chelsea. Ya maksudnya ada game yang bisa dibilang menang untuk mencari gol sebanyak-banyaknya tapi dibuat pupus dengan menangnya menangnya Arsenal terhadap West Ham. Ya begitulah. Agak merasa ya maksudnya sehari Gak usah seneng. dikorelasin sama keadaan Oke, racingnya. the game-nya aja. Game-nya aja. Oke, the game-nya aja menurut gue ini di babak pertama itu oke kita dari bawah
line up. Kusanov nggak ada. Nico Gonzalez di lawan Everton itu tidak menjanjikan, masuklah Reinders di situ. Berat juga. Dan yang ganti Ake di sisi belakang. Solid Ake. Ake solid, cuman tidak buat Reinders, akhirnya diganti. Sepanjang babak pertama, menurut gue, kita sangat lack of creativity. Sangat. Kita cuman mengandalkan satu pemain, Doku. Doang, blas. Nggak ada sama sekali yang bisa digedor. Karena Brentford juga bisa dibilang sangat solid bertahan. Solid banget. Solid banget bertahan. Ada pemain-pemain bertahan itu juga serem-serem kan. Terus Di atas kertas nggak serem, tapi sama emang Brentford tuh solid. pelatihnya Iya. pelatih juga Solid jago banget. tuh bab pertahannya. Udah set piece-nya juga kurang ajar ya kan. Soalnya dia pelatih set piece. Pelatih set piece ya. Siapa sih Andrews. namanya lupa? Kit Andrews. Kit Andrews. Nah, sepanjang babak pertama akhirnya nggak ada kreativitas, masuklah babak kedua. Babak kedua ada pergantian. Masuklah Omar Marmoush, Foden, Reinders ditarik, Cherky tarik ya. Cherky ditarik. Cherky juga yang diharapkan bisa menjadi sosok yang pivotal dalam membuat kreativitas. Goblok. Di situ tidak keluar. Yang pemain overrated kan udah gue bilang. dari awal. Konsistensinya memang masih Masih di- terlalu muda, masih terlalu Gue jadiin muda. kapten lagi di FPL, tai. Jadi karena kecewa FPL-nya nggak dapat poin ya mungkin ke situ arahnya. Enggak, dia Hail Mary. Dia udah mentok tinggal 2 game. Udah deh. Hail Mary Iya, aja gue iya. diferensial. Diferensial. Iya. Nah, setelah masuknya Foden dan juga Omar Marmoush, baru kita bermain kolektif. Ada link up play yang bagus, yang akhirnya end produknya dari Omar Marmoush jadi gol, ya kan? Terus jadi ada Semenyo dapat opportunity masuk ke dalam box untuk cutback ke Haaland, jadi scrimmage kan. Nah itu akhirnya membuat mental City bangkit lagi. Tapi satu sisi kita nggak bisa konversi ini kemenangan bisa jadi juara juga gara-gara kita mengandalkan lawan untuk seri ataupun kalah Come on, you Irons. gitu. Apalagi dengan Common New Irons ya itu Itu sempat cringe parah sih demi Allah, Apa cringe. sih? Apa Cringe cringe? banget. Nanti. ya kan. Enggak, kalau gue gini sih. Kalau gue, menurut gue kemenangan Arsenal lawan Everton di Emirates yang momennya Max Doman sama kemarin kemenangan City sama Brentford itu sama layaknya menjadikan mereka tuh 2 tim yang terbaik hari ini di Premier League gitu. Karena apa? Lawan Brentford tuh nggak gampang. Even 1 gol nggak gampang, lu bisa dapat 3 gol. Dan gue lihat ini nggak lepas dari kualitasnya Pep Guardiola. Pep Guardiola ini kalau lu ngomongin secara tactical mastermind adalah nomor 1 di dunia. Tapi bukan itu doang. Dia berhasil, pelatih yang bagus itu bukan hanya menerapkan sesuatu yang efektif di tim, tapi yang bisa merubah, menaikkan ke kualitas pemain. Nah ini gue ada pointer gue ke 2 pemain nih, Doku sama Haaland. Iya. Doku adalah dribbler yang luar biasa. Kita tahu lah dari awal dribbler yang kepot-kepotnya Belut, gila belut. gitu loh, belut. Tapi kita tahu kekurangan dia apa? Oke. Dia nggak bisa nge-shoot. Iya. Lo lihat Doku musim ini. Berapa game Semua terakhir ya? Semua dari golnya jauh shoot. anjing. Itu loh, itu nggak lepas Blessing. Pep Guardiola itu kepelatihan Pep Guardiola gimana caranya seorang Doku lo harus bisa shooting karena lo udah bongkar, lo udah 1v1, 1v2 dapat space, jangan sampai nggak jadi daging gitu. Iya. Akhirnya rubahlah Doku menjadi yang seperti hari ini. Haaland, kita ngomong Haaland dari game lawan apa tuh? Fulham waktu itu. Awal musim gue inget yang golnya banyak tuh 5-4 atau 4-3. Itu Haaland kelihatan banget berubah jadi monster yang berbeda. Monster yang bisa bermain drop deep, bisa link up play, bisa menjadi supplier untuk teman-temannya. Iya. Dan itu terjadi lagi di game kemarin. Asis ya. Itu passing dia ke Marmoush luar biasa. Nggak egois sama itu. sekali. Luar biasa. Agak kaget sih gue. Itu Dia passing. millisecond itu kalau bukan playmaker tuh mungkin nggak punya insting itu gitu loh. Iya. Dan itu dari Haaland. Aneh. Dari gitu. seorang nomor 9. 9 murni. Iya. Itu aneh banget. Jadi gue heads off, ini game yang mengukuhkan kalau Pep Guardiola masih termasuk jajaran pelatih terbaik dunia. Gue itu justru terbukti di game ini. gue justru ngeliat hal yang berbeda di game ini di luar 3-0 City lewat gol Doku yang ngebuka keran itu. Sebenarnya kalau Brentford punya bisa lebih klinis, ini game akan beda menurut gue. Banyak one-on-one. Dia banyak one-on-one si sama Igor Thiago-nya Igor ya. Thiago tuh goblok Donnarumma banget sama aja, Shade. bos. Itu yang heading. Enggak Donnarumma, ya heading gila ke sih. atas gila itu Donnarumma. Enggak, tapi di luar itu Brentfordnya juga nggak klinis banget. Itu gue sangat menyayangkan dan kesel pas nonton. Sama harusnya Harusnya at least Brentford bisa nyetak gol lah buat ngerubah keadaan game saat itu. Abis Doku ngegolinnya masih ada berapa kali kan itu Igor Masih ada. Thiago. dan gue masih sangat sayang ya, walaupun oleh ngomong ini tactical mastermind dari Pep Guardiola, cuman ada satu momen, beberapa momen bahkan ketika si
Doku get in the box masuk, dia selalu cutback bukan ke arah gawang, ke arah Bandung. bukan ke arah final third, tapi nggak nyampe final third banget, dan itu sering banget kosong. Maksudnya ini cutback nih, set, ya harusnya kan cutback ke Haaland di sini. Nah di sini ini sering kosong di belakang Haaland, Coba yang ulang, harusnya ulang, diisi sama orang-orang kayak Cherky di overload Nggak ngerti gue. sama gue juga. harus ada Far postnya papannya, kosong. bukan far post, near post tapi deket. Nggak ngerti, coba gambarin. Gawang mana gawang? Nggak, nih, coba. nih ya, nih harusnya kan Doku di mari, set, Iya. di mari, set, harus, ini kan Haaland di mari, orang-orang di mari, di sini nih sering kosong. Pokoknya intinya di box itu jarang banyak pemain buat opsi passingnya Jadi Doku. gini, jadi Ngerti ini nggak lo? Ini Doku di sini final third nih, ini sini kiper. Iya, Berarti dia masuk dari sini. masuk. Iya, Ini oke. Haaland sini kan. Ini Haaland di sini. gampangnya Harusnya sini ada orang. Harusnya banyak orang buat opsi passingnya Doku. Bahasa gampangnya Doku itu udah Akomodir. posisi yang terbaik untuk cutback, tapi nggak ada orang di Nggak ada yang Seringnya nyambut. begitu. Nggak ada yang nyambung. Nggak ada yang nyambut, sering banget. Itu di babak pertama terlebih lagi. Dan menurut gue dan nggak diubah-ubah. Kayaknya masalah rest defense sih. Iya sih bisa jadi. Karena gini, kalau misalnya garis yang paling depannya udah masuk ke dalam, garis paling depannya City itu udah masuk maju banget ke depan gawang. Biasanya kan garis gelandangnya yang masuk lagi. Iya. Masuk lagi ke box untuk jadi yang menerima cutback kan. Iya. Biasanya tuh gelandang-gelandang goal scoring itu biasanya di situ Reinders. kan. Iya gitu-gitu kan. Nah, biasanya mungkin instruksinya Pep untuk udah lu rest aja. Gak usah terlalu masuk ke box, takutnya ada transisi terlalu jauh jadinya. Iya, terlebih lagi City juga sangat sangat jelek lah di transisi negatif. Tapi mungkin itu yang juga diantisipasi. Kredit juga buat Kelleher, jago banget dia kemarin. Kalau Ya kalian juga jago. Jago banget kemarin. gue rate keeper itu. Banyak save tuh kemarin. Jago kalian. Ya tapi ini game yang bisa dibilang ya udah pasti menang City juga gitu. Karena Makanya. City punya daya semangat yang tinggi. Pede bener loh. Ya udah pasti menang. Udah terbukti 3-0. Cuman ya Anjing. itu kita kalau ngarepin hasil orang ya berat juga. Kamoni Arens emang kenapa cringe? Cringe. Masa cringe? Cringe gue cringe ngeliatnya. Enggak, dia merasa cringe kalau itu coba Arsenal yang ngelakuin itu. Masa ke situ? Enggak, cringe gue. Kalau Arteta cringe. Iya kan? Kalau Arteta Kalau cringe. ada cringe gue. Ya gue bakal bilang cringe kalaupun itu Arteta. Enggak, kalau Arteta So emang pasti asik, cringe. so asik. Arteta. Kalau Pep Enggak, itu Karena Arteta orangnya tuh kaku, soft spoken. Kalau Itu- Pep itu kan biar- orangnya agak funky. Enggak. Sama Ibarat sekali. kata Basya lah, Itu Basya. ya, kalau itu yang ngelakuin Iya, kayak Basya Basya. enggak sosok Basya kayak gini-gini. kalau ngomongin Arens, Cringe cringe dia. Cringe. Cuman kalau Ence gini-gini ya lucu. Nggak lucu. Iya, gue ngeliat Pep Guardiola Basya di situ. Enggak. Bego. Pep tuh funky. Arteta kayak begini, Basya. Mourinho, oleh kan kalau pernah Mourinho gitu bisa. Sering. kan? Abda Hammer siapa? Iya, Kemonio Arens. kemudian. Komennya sih itu. Pas itu gue pernah dibikin kompilasi itu, gue nyari itu kompilasi gak nemu anjing kemarin. Cringe parah sih itu Guardiola, so asik. Ya, maksudnya- Caper, Enggak, itu nyari mental, clipper, iya. nyari clipper. Ya, itu mah dia. Caper. Itu kan dia. Pep Guardiola butuh clipper nih. Cak. Caper. Iya. Apa nih si pembaik juga ngeklaim dia. Bisa kan, bisa. Deku. Terus apa tujuannya kamu di Aires? Terus apa tiba-tiba mental Arsenal tiba-tiba down gitu gara-gara dia Enggak, ngomong. Enggak, itu dia naikin mentalnya West Ham. Nah, sama dia ngasih tahu ke dunia kalau misalnya, oh ternyata lu juga bergantung sama match West Ham. Dia tuh ngasih tahu kayak kita bareng-bareng di sini, begitu. Apaan sih lu? Cringe sudah so asik. Pelatih juga belajar sama dia. Iya. Nggak ada dia Dia juga, gurunya nggak ada pelatih kok. Gurunya pelatih kok sekarang. Guru Enggak ada Arteta juga tim lu enggak tahu kemana. Ya guru besar mau ngapainnya bebas, Bos. Nggak ada Arteta udah jadi barang Arsenal. Gue juga mikir harusnya pas Arteta di City, pas lagi rembuk tim Arteta disuruh minggir aja ya. Ini nyulitin City juga ujung-ujungnya, anjing ngapain diajak main sama dia. Lagi rembuk nih. Arteta gak usah dulu di sini ngomong iya udah bareng gitu. Ya resign dong. Ngapain gue di sini tuh? Masa di orang di pinggir-pinggirin. Resign. Anak bawang jadi anak bawang aja Jadi gitu Ali, harusnya. jatuhnya Ali. Tapi dia di situ emang anak bawangnya dulu. Lu siapa lu? Lu siapa? Ada yang bisa di-highlight nggak? Mungkin Karim tadi Hasan udah dari Igor Thiago-nya. Gue Heeh. dari gue pribadi, gue Enggak gini. Yes. Lu melihat Yes. eh, Gue suka nih. game yang lawan Brentford itu nunjukin asanya City nggak? Gue pas ngeliat starting lineup sih gak pede sama sekali ya. Pas Sama, ngeliat gue starting juga. lineup gue ngeliat Gue kayak agak bangga pas ngeliat saya. gue agak anjing lah. Masa City udah sisa berapa game kayak begini starting lineup-nya, maksudnya kan lagi perlu-perlunya. Cuman ya lagi-lagi menurut gue Pep Guardiola, bener kata lo, Pep Guardiola nunjukin kenapa dia pelatih terbaik. Wish. Ya terus aja, orang wish doang. Enggak, kalau gue bukan dari tactical ya. Kalau tactical terlalu banyak fluiditas sih. Pep. Terlalu banyak ganti-ganti. Tapi bagaimana dia mengembangkan pemain tuh
Keren. Ya itu harus diakui Dan lah. Reinders kenapa bisa golin kemarin? Karena habis pakai jersey Enggak. Sejak kapan Reinders golin? Kok Reinders yang golin? Siapa kemarin yang golin gue lupa. Yang golin Doku, Haaland sama Marmus. Masya Allah. Kenapa bisa starting mungkin? Reinders nggak bisa starting karena pakai jersey Timnas Indonesia. Lagi di toko vintage dia. Nah, tapi di sisi lain pemain-pemain yang diramu sama Pep tuh banyak yang endingnya nggak menyenangkan juga, banyak juga nggak sedikit Maksudnya juga. Ya anak-anak yang tadi diramu sama Pep yang akhirnya sempat jadi omongan sama dia dan kawan-kawan itu, ya banyak yang hilang-hilangan juga sebenarnya. Lah, Cuman nggak di pembahasan Enggak, aja. maksudnya dia ujung-ujungnya itu kan sebenarnya ada di kualitas pemainnya. Pep cuman berusaha memaksimalkan potensi pemain setinggi mungkin. Enggak, gue nggak ngerti apa sih. Nggak, ini gue kasih contoh aja ya, pemain-pemain yang Kayak dulu maksudnya Rico Lewis, Oscar Bob dulu kan mereka bacot banget kan sama anak-anak bocah ini, Foden, terus O'Reilly ini yang akhir-akhir ini hilang juga. Nah itu siklus yang terus terjadi di anak-anak Pep ini. Kalau Setahun bagus, nongol, terus Pepe diagung-agungkan, nih anak bisa ini orang pelatih bisa ngasih apa namanya impact ke pemain, cuman abis itu drop lagi hilang, udah gitu aja Gue yang terus. jawab ya. Ini menurut gue Salah pemainnya. ya iyalah kualitas, maksudnya individu ini keputusan. Lo misalnya punya guru udah ngajarin Ya terus setinggi-tingginya. pas pemain jago kenapa nggak puji pemainnya, kenapa puji Pepnya? Nggak fair lo kalau kayak gitu. enggak, kalau Doku kan sudah start somewhere. Gue beda angle sama lo. Kalau lo kan ngomongin anak akademi nih. Ya, tadi lo sebutin anak akademi itu. Iya. Gue enggak, gue ngomongin Doku sama Haaland. Oh yang tadinya Haaland bego. tuh barang udah Doku. jadi, Doku barang udah jadi. Tapi mereka berdua datang dengan kekurangan. Ya diolah gitu sama dia. Diolah, ditambahin atribut baru. Iya. Gitu. Ya sih. Cuman kan kurang lebih yang dilakukan dia sama bocil-bocil ini hampir sama lah. Iya, kalau bocil emang selalu begitu, naik turunnya kan lo tahu. Iya. Bocil. Makanya kompetensi. Lo jangan kaget, Max individu. Doman juga kayak gitu. Ya gue juga kaget. jangan kaget. Gue cuman nggak fair aja kalau ketika nih anak-anak jago yang dipuji-puji Pep, terus pas bego yang disalahin anak-anaknya kan nggak fair begitu. Kalau mau dua-duanya dong. Kalau pas dia jago puji dianya, jangan puji Pepnya. Enggak, Gitu. kalau gue ngelihat karena Haaland sama Doku udah matang. Terus bisa ditambahin. Pemain udah Iya. matang bisa ditambahin tuh gila sih menurut gue. Ornamen baru di suatu pemain tuh dia Pep jagonya itu. Oke, masuk ke best player. City Haaland Brentford. Haaland. Haaland. Gue Doku. Haaland sama Doku sama boleh. Gue Doku sih. Doku Sama lagi-lagi berapa match terakhir sangat Dona juga berbeda boleh. dibanding ekspektasi. Oh, atau kayak fans. Leher tapi kalah ya sayangnya. Enggak, Doku lah please. Doku Iya, kalau nggak Doku golin tuh boleh. kosong itu sampai habis kalau Doku Doku nggak yang golin. pecah yang buka. Iya, dia buka Iya, kalau keran. nggak gol itu kalau keblok itu kena kaki orang 0-0 itu full time. Karim. Dan dia I love you papa. Happy birthday papa, I love you papa. Dia sayang sama bapaknya. Gak cocok ya umur segitu muka kayak gitu. Happy birthday papa, happy birthday papa. Siapa? Doku. Sangar banget gitu. Gue Haaland. Haaland. Gak ada satupun yang setuju sama gue Doku. Gak apa-apa, Doku boleh, Haaland boleh. Lebih Doku sih. Ya udah. Worst player. Berat ya buat. Tapi ya Igor Thiago sih. Banyak banget kesempatan. Enggak, Thiago tuh pemain bagus. Enggak banyak, tapi kesempatannya banyak banget. Itu ada umpan fast breaknya si Gua yang dari kanan tuh. Gue menyayangkan Henderson sih di akhir-akhir game. Dia cadangan kan? Kalau nggak salah, Iya. Henderson. Dia baru main menit berapa itu? Kayaknya 80. kayaknya dia kena pancing emosinya City. Jadi kayak agak berantakan gitu mainnya. Dia baru main akhir-akhir ini juga. Kena cyber City dia. Berapa kali ribut kan itu? Siapa ya? Si Henderson. Henderson. Oh. Karim. Worst player. Gue sudah pasti. Ya Brentford juga bagus, susah nggak? Gue udah pasti. Oh, ada Kita satu orang Andrews. goblok sih. Kita Andrews Kita Andrews. Harusnya nggak 3-0. gitu ya. Harusnya 2-1. Gue ngerasa kita Andrews yang salah di situ. Karena dia lebih fokus dengan set piece-nya bukan sebagai dari permainannya. Dia terlalu mengandalkan Igor Thiago. Harusnya Igor Tudor. Igor Thiago sampah sih. Igor Thiago tuh tai. Gue ada dua sih gue. Kevin Shade atau backnya itu tuh Ajer. Ayer. Tuh banyak tuh momen-momen dia ngerusak tuh. Kevin Dia juga- Shade sih parah sih, Kevin Shade 90 menit lagi main. Oke. Thumbs up untuk Manchester City bisa berhasil memenangkan City, thumbs up. City. game sekeras Brentford yang notabene sangat kuat sekali dalam bertahan. Oke, kita masuk ke match pamungkas yang sempat meramaikan gemuruh-gemuruh sosial media. Karena Super Sunday ya. iya Super Sunday ada West Kan Ham Arsenal West Ham Super Sunday. agak janggal. Akhir zaman. Agak karena Karena West Ham mau degradasi, Arsenal mau juara. karena udah akhir zaman. Oke, ada Arsenal yang berhasil menang 1-0 melawan West Ham di London Stadium. Balik ke sebelum kita in game, kita mau bahas soal bagaimana si Raya dilanggar
di kotak penaltinya sendiri sehingga memulai perdebatan di sosial media. Ada pendapat? Soal apa nih Raya? Raya. Buru-buru amat sih. Enggak dari sini Game dulu aja. Mau game dulu apa itu dulu? Game dulu. Oke, game dulu. Oke, game dulu. Namanya film kan yang seru ditaruh di akhir dong. Film. Oke, kita game dulu. Menurut gua satu hal yang bikin Arsenal agak kesulitan karena mengganti Zubimendi terhadap Ben White. Itu menurut gue ada satu kesalahan, akhirnya Zubimendi ditarik lagi. Cuman 30 menit. Cuma 30 menit, Declan Rice yang ngisi kan. Itu menurut gua kalau itu langsung diganti si Mosquera Sebuah masuk. kerugian menempatkan Declan Iya. Rice di posisi right back. Betul. Kalau Mosquera langsung masuk Karena nggak dalam dia Zubimendi. ngedikte, akhirnya kan rush defense-nya 3 tuh Arsenal. Dalam diktenya si Rice nggak bisa di tengah. Iya. Dia ngedikte dari pinggir. Dan tuh akhirnya berubah tuh kan konstelasi babak 1 akhir-akhir kan sempat keganggu lah Arsenal, build up-nya keganggu dan lain-lain, akhirnya dia bisa dibilang no creation lah di akhir babak 1. Tapi babak kedua responnya si Arteta cukup sigap juga, dia jadiin udah Luis Skelly lu kiri, Mosquera masuk lagi ganti, lo kanan, Zubimendi keluar, jadi Rice bisa balik ke tengah bersama. Asal usulnya. Rice bersama akhirnya bersama siapa tuh? Eze Enggak, sama Eze tarik. Eze kan agak kesinian. Odegaard masuk. Ya, enggak. Odegaard sama Havertz masuknya. Oh iya, Odegaard sama Havertz. Akhirnya Rice sama Rice, Odegaard, Havertz. kagak dong. Sebelum Odegaard Havertz masuk. Sebelum Odegaard Havertz masuk. Babak kedua mulai. Oh masih Zubimendi dong. Zubimendi Mosquera ya? Iya. Enggak, Zubimendi sama Odegaard salah. Iya. Yang diganti itu si Calafiori. Calafiori Calafiori ditarik, masuk kali mundur. Si Mosquera kanan, jadi Zubimendi, Rice sama Eze. Itu menurut gue cukup nolong, tapi benar-benar perbedaan terjadi di saat Odegaard seorang kapten yang sudah dianggap drop off-nya banget-bangetan musim ini, dia datang menjadi pembeda menurut gue. Iya. Dan kalau lu tanya gue bestnya siapa, best player of the match-nya, gue kasih Odegaard. Odegaard, setuju gue juga. Kapan Odegaard bisa ngasih passing masing berani yang gak mikir 2 kali? Itu Benar. kemarin doang. Ngasih impact musim ini baru semalam dia. Kemarin itu dia bener-bener bukan Odegaard, gue bilang. Lain ini. Udah gak ada mikir 2 kali. Odegaard kan biasanya mikirnya 40 kali. Ini gak ada mikir 2 kali aja enggak gitu. Dan itu terjadi akhirnya. Walaupun Madueke sempat bikin derderan juga ya. Itu. Tapi akhirnya jadi gol lah. Madueke ya karena Sakanya juga ternyata fun fact-nya bukan fun fact sih. Saka ini nggak latihan. Dipaksa main sama Arteta buat lawan Vibes. West Ham, Buat bukan buat vibes. vibes sih. Terus Karena mungkin Sebuat butuh sosok seperti Saka. Madueke juga kan kurang meyakinkan kan. ya masa nggak ada pilihan, maksudnya Madueke jauh di bawah Saka lah, si buruk-buruknya Saka tetap Saka pilihannya daripada Madueke. Jadi nggak ada salahnya juga kemarin tetap pilih Saka, cuman Saka juga kemarin nggak ngasih apa-apa kan. Cuman di luar dari itu semua. Lo setelah ngeliat Saka berapa kali ini, lo masih merasa dia winger bukan? San? Apa dia cocokan gelandang aja? Enggak winger lah tetap. Hah? Cuman emang Siapa nih? ya Saka. emang lagi bukan musim media aja. Musim ini bukan musim media. 2 season ya bukan musim ini. Gue ngeliat Enggak, kalau dia musim lalu kalau dia lumayan. gelandang kan lebih bagus ya. Enggak berapa kali kok ditaruh di gelandang kacau. Masa? Ada beberapa kali taruh Dia di 2 gelandang. season bukan season dia menurut gue. Satu season so asik lu. Kayak Palmer. Gitu ya. Baru season ini jeleknya Saka. Season lalu bagus ya. Bagus season lalu. Tai. Ini kalau buka data panjang lagi nih. Saka musim lalu nggak seburuk ini. Terus Ya hasil dari match ini gue ngelihat emang itu mengukuhkan bahwa Arsenal emang benar-benar mau juara ya. Itu Emang dia dibantu wasit. maksudnya dengan mereka terus-terusan menyerang terus akhirnya dapat gol menit 83. Gue udah lumayan hopeless itu menit 80-an gak gol, cuman ada Mat Sirsak ngasih prediksi kata 80-an gol, ternyata bener gol kan. Itu jadi momen yang kayak mengukuhkan lah bahwa piala emang udah ada di London sekarang. Udah buat Arsenal lah piala itu. Di luar kontroversi yang ada, di luar kicauan-kicauan mania teman-teman tentang Raya dan segala dramanya, ya lu kalau mau jadi orang bandel yang rapi lah mainnya, jangan terlalu obvious gitu. kayak lu. Lu kan baru bandel kan. Kalau kan anggap Arsenal tuh baru bandel, baru kenal wasit. Maksudnya baru ngerasain Baru masuk ternyata circle. kalau mau menang harus begini. Iya, iya. Baru masuk Masih circle. Opini katrok. Ganti konten lu ganti opini katrok, jangan opini masih kardus. zaman-zaman, tau gak? Ada fans Arsenal. Ya biasa lah opini-opini Ada orang fans kalah. Arsenal yang nge-stitch gua dulu ngata-ngatain gua. Opini kardus lo ganti opini katro. Sama persis. kan emang ada ininya kan. Ada apa kok bahasanya?
ada kepalanya, ada tongkatnya, gue gak tahu siapa itu. Nggak, dan gue ya ini Ada tongkat kepemimpinan nih. Estafet. Iya. harapan gue ini ditonton sama jutaan orang sampai orang-orang yang ada di London. Gue menanggapi hal-hal tentang Raya dan segala dinamikanya, segala pengungkitannya, gue anggap ini cuma sebagai argumen atau opini-opini dari orang-orang yang kalah, orang-orang yang nggak terima Arsenal bakalan juara. Dia mengeluarkanlah statement-statementnya, dia mengeluarkan tragedi Raya dibanding-bandingkan dengan tragedi-tragedi sebelumnya. Ya udahlah, mereka menyibukkan diri untuk nyeleding Arsenal dari juara nggak sehat. Dan sesimpel itu aja yang gue tangkap sekarang. Tapi menurut lo juara sehat? Sehat-sehat aja. Iya. Ini banyak. Ini musim ke musim dilakukan sama PJMOL karena ketidakadilan ini. Gini San, maksud gue ya. Ntar lu, gue belum selesai. Ketidakadilan ini bukan dialami cuma sama West Ham dan Arsenal doang. Arsenal juga pernah mengalami hal-hal kayak gini, dan Arsenal juga pernah melakukan jadi yang diuntungkan, dan semua tim pernah melakukan itu. City dari musim ke musim. Mungkin kalau PJMOL adil, musim ke musim Arsenal nggak bakal battle, bisa jadi Arsenal yang juara. Nah. Ya ini kan what if sekarang kalau PJMOL-nya fair. Tapi kan Konsisten. season ini kita lihat season terbesarnya Arsenal diuntungkan dengan wasit, betul dong? Apaan sih? Enggak gini, Season kalau gue ini- kalau ngomongin untung nggak diuntungin, gue Diuntungkan rasa gue setuju dengan- sama Hasan. Gue rasa gue setuju sama Hasan karena semuanya merasakan diuntungkan dan dirugikan. Iya. Tapi ada perbedaan. Kalau menurut gue pribadi, perbedaannya adalah kalau kita ngobrol non Arsenal ya, itu pasti ributnya ini nggak kartu merah harusnya, ini nggak offside harusnya, ini ngerti nggak lo? Khusus Arsenal, lagi-lagi temanya ini cukup spesifik. Temanya adalah berapa gol yang lo dapatkan melalui skema yang dianggap curang, akhirnya membawa 3 poin. Skema set piece. Ya, Ngerti nggak maksudnya? ngerti. 3 poin Terus? ini membawa lo ke atas ke pucuk. Yang akhirnya faktanya sekarang mendekatkan lo sama piala kan. Iya. Nah ini yang agak beda nih sama kartu merah. Ngerti gak sih lo? Iya. Agak beda. Karena kartu kartu merah memang merubah pertandingan. Iyalah, jelas. Tapi lah. tidak seperti gol-gol Arsenal dari corner yang membawa 3 poin. Ya tapi kan tetap aja outputnya sama. Kartu merah Beda dan gol dong. curang outputnya sama dong. Gol curang ngasih lo 3 poin cash. 3 Ya kalau poin. lu gak kartu merah lu bisa dapat 3 poin juga. Ya, belum tentu. Bedanya gak cash itu doang. Iya makanya secara bobot dia sama, tapi bobotnya beda. Ngerti nggak Secara lo? Sama tapi bobot kan beda. bobotnya apa? beda. Sama-sama dirugikan, tapi bobotnya beda. Bobotnya beda, iya. Bobotnya langsung Cuman ganti bisa 3 jadi poin. sama. Keuntungan lo tuh cash, strength. 3 poin. Iya, Cuman cuman itu bobotnya berkali-kali. at the end of the day bobotnya bisa jadi sama. Karena yang kartu merah dirugikan juga, ujung-ujungnya menang juga yang gak kartu merah kan gitu. Enggak juga. Logikanya juga. gitu dong, logika dasarnya begitu. Orang yang kartu merah akan kemungkinan menangnya Iya, lebih kecil. Kemungkinannya, pokoknya gini, menurut gua pribadi ini menurut gua nggak harus sama dan yang nonton juga nggak harus sama. Menurut gua kenapa rame? Karena Arsenal dapetin gol dari set piece corner dengan cara-cara yang dianggap sama. Nanti itu perbedaan lain ya, sama pembeda itu teknis ya. Iya. Dianggap sama dan bisa pulang dengan 3 poin. Udah. Gue tambahin. keributannya. Itu mungkin itu satu. Yang kedua gue tambahin karena yang tadi gue ulang lagi. Karena emang pengen nyari aja apa nih yang salah dari Arsenal ya kan dia udah mau juara Kok nih. nyari sih San? Apa yang mau dicari sih San? Karena anggap aja gini, Udahlah, gini, udahlah. setelah apa yang terjadi sama Arsenal dan narasi setiap di meja pojok debat dengan lo dan Basya adalah lo itu nggak apa-apa, lo itu nggak apa-apa, lo itu nggak apa-apa. Harusnya yang terjadi sama West Ham tuh nggak apa-apa, gitu loh. Maksudnya lo itu Semua nggak- tuh rugby itu tuh nggak total teknis, pusing ya. Iya. Tangannya puyeng gitu. harusnya nggak apa-apa. Rugby itu kan selalu dikatakan nggak apa-apa nih sama ini. Kok tiba-tiba waktu itu buat haknya West Ham jadi apa-apa gitu. Oh, enggak, beda konteks. Ini Ini, nice udah harus banget nih. ini udah harus ke teknis menurut gua. Hah? Ini udah harus ke teknis kalau kayak gitu. Ini West Ham kemarin yang West Ham itu Raya sampai nggak bisa lompat. Kalau ini teknis menurut gua nggak Raya bisa. nggak bisa lompat dari mana? Raya memilih nggak lompat. Apaan sih lo? Enggak, lo nggak- perhatiin, Raya nyamperin Raya memilih nggak mau. lo perhatiin Raya kemarin di itu. Nah, Dia ini yang memilih gua- nggak lompat ini dan yang dia gua bilang, memilih untuk ini- dia memilih untuk menjatuhkan diri ke depan. Ini yang gue bilang lo Padahal mencari-cari. nggak ada. Ini yang lo bilang mencari-cari. Menurut Oh, gue lo mencari-cari. sangat-sangat nggak objektif. Lu juga Raya- mencari-cari, lu juga Enggak, mencari-cari ngomong Raya yang- itu udah jelas. Raya nggak lompat. Kok Raya nggak lompat? Itu Gimana sih? nyari-nyari. Lu orang tangannya di sini. Gimana caranya lompat? Lu ditahan. Gimana caranya lompat? Lompat. Gimana caranya lompat? Coba skenario berdiri. Nggak mungkin. Udah, Menurut gua, berdiri, menurut berdiri, gua kalau berdiri. kalau lu boleh argumen Arsenal main kotor boleh, tapi kalau udah nyampe teknis ke Raya, lu senggol-senggol soal kejadian Raya kemarin, menurut gua nggak fair. Ya, kayak maksud gue Gua mengakui Arsenal di kotak penalti lawan kotor. Tapi di kotak penalti sendiri Arsenal nggak kotor. Emang Kan bisa nggak ganggu lawan dong. Apaan sih lo kotak penalti sendiri mau kotor mau ngapain sih San? Ya nggak ganggu lawan bisa dong. Gimana sih? Kita nggak ganggu kan sama-sama nggak ganggu. Ya karena Yang takut nonjok- penalti. Nonjok Woltemade di corner. Joe Pedro. Joe Pedro
Ya itu teknis lagi. Gue Lah itu udah tadi off cam. nonjok Tadi San. off cam Kalau gue gini deh, kalau nonjok kan kalau ke ini Chelsea ya. Kalau ke Chelsea ini kan Itu banyak follow sama through. Chelsea ya. Itu, enggak, gue minta maaf. Lu bilang tadi di kotak defense lu aman ya. Ke Chelsea gue bener-bener baru tahu kalau sepak bola itu peluk-pelukan. Peluknya bener-bener rapat loh nih. Diginiin. Dan itu terjadi lagi kemarin. Makanya di Athletic ngomong yang terjadi sama West Ham kemarin. Oke, Arsenal punya argumentasinya. Argumentasi lu bener, Raya nggak bisa lompat, bisa ditahan ya. Tapi West Ham juga dirugikan. Mavropanos di smack. Nah, Ya mungkin aja Ngerti iya. nggak? Lu ngerti gak maksud gue? Gua The game-nya harusnya nggak kayak gitu. Gue gak menyangkal itu. Harusnya apa? Diulang tuh corner. Yang bikin standar kan geng-geng Arsenal nih. Bikin standar corner tuh rugby. Iya. Iya kan, dan lu berapa kali dapat 3 poin dari standar kayak gitu. Kalau ada tim lain yang terinspirasi, anggaplah West Ham terinspirasi sama lu. Iya, ini kenapa yang nggak tadi udah dikasih kita bahas gitu ini. loh. Ini kita udah bahas, kan tadi udah gue jawab. Gitu. Kan tadi udah gue jawab, dia mengganggu Raya dan Raya nggak bisa lompat, ini terlalu parah. Lu terlalu jelas, mata aja bisa ngelihat yang dilakukan sama Pablo sama si satu apa lagi? Siapa ya? Yang di belakang yang narik? Todibo. Todibo. 2 orang yang narik. Ada 2 orang yang Todibo gimana cuma sih? baju begini, Enggak lah, tipis-tipis. ayolah. Dia narik orang, namanya Raya geser pas dari Todibo, kelihatan namanya nggak sesuai. Nomor punggung kan harus di sini. Ini nomor punggung di sini kan udah jelas ditarik. Bajunya dia yang depan di sini. Berarti menurut lo kalau kayak begitu intervensi seperti Enggak. Oke, after all ya. After all, menurut lo ini sah-sah saja. Lo happy gak? Ya happy lah, tentu Happy. aja happy lah. Dengan cara seperti ini. Happy dengan cara seperti ini gimana? Emang Arsenal yang buat? Kan bukan Arsenal Ya yang enggak, buat. lo happy. Nggak happy kan dengan Kalau cara enggak, seperti kalau ini. dengan cara Endingnya seperti kayak ini gini seakan-akan happy. Arsenal yang buat cara ini dong. Enggak, endingnya kayak gini. Happy aja. Karena menurut gue ya lu nggak bisa ngelawan. Ini kan gue bilang dari awal. Ini adalah argumen orang-orang kalah. Lu nggak bisa ngelawan Arsenal ya udah lu pakai yang ada aja. Gue baik lagi, kita semalam udah debat. Gue bilang kalau 1-0 tanpa kejadian itu fair game. Fair game, bener. Gitu. Enggak, Fair game. sama Bener. aja menurut gue. Nggak berubah apa-apa. Lagian kejadian itu kan terjadinya di game itu, kenapa lu harus tarik ke belakang? Dan kejadian itu menurut gue obvious banget pelanggaran. Karena gue kalau gue karena kita ngeliat presiden. Enggak, kalau gue jujur Dan ya, gua pribadi, Rem, lo inget game pertama yang gue game keluar pertama. kata menjijikan. Eh, Itu gue keluar kata menjijikan. Game week 1 musim ini. Old Trafford, MU, Arsenal. Pakai baju yang sama, Arsenal baju putih. Iya. Gue udah bilang kok bisa tim yang lo anggap kontender tahun lalu bisa menang di Old Trafford dengan cara kayak gini. Baindir tuh gak bisa nangkap bola. Gue juga jijik. Baindir dengan itu. tangannya ditarik. bukan gini, misalnya tangannya si Nggak ditarik. Nggak, oke, misalnya begini tangan Bainir, gue Saliba. Lu jangan jatuh lu begini. Digini serepet. Berlebihan. San kok berlebihan sih San? Enggak. Bohong banget video di mana-mana. Dan lo gila. dapet 3 poin dari situ. Iya, ya nggak apa-apa. Ya kalau kayak gitu ada banyak kejadian yang sama dong. Ini balik lagi ke konsistensi PJMOL menurut gua kalau itu. Iya. Ini ada banyak kasus yang sama. Lu nggak bisa pakai itu Makanya buat gue menjaga nanya sama Arsenal. lo happy apa nggak? Harusnya lo nggak happy. Ya happy lah. Karena PJ Mamel nggak konsisten. Nggak, kalau sekarang yang di posisi Masa lo Arsenal happy adalah- PJ Mamel nggak konsisten? Ya sekarang gue balikin. Kalau yang di posisi Arsenal ada Chelsea gimana? Chelsea Kenapa? peringkat 1. Apa lu nggak happy lu bakal juara? Lu 22 tahun nggak juara. Apa lu nggak happy? Gak gini, gue juga Ini gak bukan akan. kesalahan lu, ini Gak bukan gini. kesalahan Ini Arsenal. menurut gue terlalu kerdil kalau kita mengotakkan satu game Arsenal West Ham dalam konteks rugby corner ini. Lo ngerti gak? Ya kan banyak. Nah, maksud gue bakal, kalau gue pribadi ya, kalau Chelsea sampai main kotor-kotor kayak gitu dalam kacamata gue, belum tentu kotor menurut lo. Gue akan juga menyuarakan kalau itu tuh jelek, itu tuh nggak fair, itu tuh najis. Kalau gue, maksudnya kan keluarga Arsenal nggak begitu. Enggak, ini balik ke awal lagi. Keluarga Arsenal Ini balik nggak full kok, enggak kok, ini Enggak, kok, ini itu balik, kok. ini kan tadi udah kita bahas. Ini balik ke awal lagi. Ini masalah konsistensi PJMOL. Ini bukan urusan Arsenal. Ini gimana? Emang bukan urusan Arsenal. Ya makanya, ini bukan Gue kita setuju yang sama buat. lo. Bukan urusan Arsenal. Ya makanya gue lu setuju. udah setuju sama gue dari awal. Itu menurut gue statement yang tadi setelah itu ya jadi nggak relevan aja. Makanya pertanyaan Karena gue udah terakhir setuju. adalah lo happy emang gitu aja. Happy banget, nggak ada masalah buat gue. Karena dia udah 20 tahun gak juara, walaupun dengan cara apapun. Dan kita fight Gak selama apa-apa. Gak apa-apa, yang penting gue udah ngerasain dan juara kita nggak setelah cuma sekian diuntungkan, lama. kita juga dirugikan. Kita sering dirugikan musim ke musim, sering dirugikan juga. Weekend. Dan akhirnya City yang juara. Ya kita menyaksikan itu. Kenapa lu nggak nanya City? City happy Arsenal bisa juara dengan merugikan Arsenal. Apa, Harusnya coba? kan pertanyaan yang sama. Coba gitu. di pointing di yang mana tuh? Kalau City. Itu terusnya kartu merah. Fair, Ya. terus kartu merah. Kalau kartu merah itu terjadi sekali, San. Declan Rice kartu merah di musim yang sama lawan Brighton. Dan Ada bukan ada City banyak lah dong. kejadian kayak gitu Kartu maksud gue. merah kan jelas. Enggak, ini gue ngasih contoh doang. Ini gue ngasih contoh doang. kartu merah karena nendang bola kan. Apaan Emosi. sih? Nendang bola emosi. Declan Rice cuma tak nyentuh bola, secemet bolanya nggak ada 2 cm. Indarnya. Lu tetep tonton itu videonya. insiden yang dia sama Kamavinga Enggak, ini gue Yang nggak sama udah, Vincent ini. maksud gue nggak usah permasalahkan kasus itu. Artinya ini kan perdebatan ya. Ini inkonsistensi PJMOL balik lagi ke sono. Ini bukan Arsenal yang buat,
Ini musim ke musim sering terjadi. Gue nggak nuduh Arsenal. Ya artinya kalau kayak gitu kenapa musim Gua lalu nggak lu nggak tanya? Lu Gue cuma menyayangkan. lu harusnya nanya ke Gundul, ke Gue Nugi. cuma menyayangkan West Ham melakukan hal yang sama kayak Arsenal biasanya tapi nggak dapet itu aja. Ya balik lagi ke awal, lu kan udah setuju sama statement gua. Ini masalah PJOML. PJOML. Artinya nggak Bukan relevan Arsenal. statement itu. Statementnya jadi nggak relevan. Jadi gue tekankan lagi bahwa yang dicari-cari sama orang sekarang ini adalah cuman opini orang yang kalah. Bingung udah setahun ngatain Arsenal, tiba-tiba San, kalau lu cukup netral. Ini bukan tentang siapa yang kalah. Gue udah bilang kalau lu menang 1-0 tanpa drama VAR itu Itu gue clear respect. menang. Iya. fair. Enggak lah, gue nggak bisa terima Gimana statement sih? itu. Nggak, kalaupun apapun yang terjadi di game, menurut gua lu harus terima. Ya Arsenal emang udah bakal juara, gue juga Emang udah harus bilang terima. dari awal. Emang harus terima. Apapun yang Gak terjadi. ada alasan untuk gak terima. Sekarang gini, gue tanya, misalkan lu sekarang belum udah terima ya, lu kalau 1-0 tanpa ada VAR lu terima ya? Terima. Oke, sekarang gue bikin what if deh nih sekarang. Misalkan City kalah sama Bournemouth besok. Iya. Dihitung nggak kemarin? Lawan West Ham. Maksudnya gitu? Nggak, gue what if nih sekarang, gue mau what if, gue mau kira-kira aja ceritanya. Heeh. City kalah sama Bournemouth, Mm-mm. misalkan. Nah, terus? Ya game kemarin misalkan seri, kan Arsenal bakal juara juga. Arsenal Iya, seri- Artinya masih Iya, banyak, emang. akan ada yang terjadi gitu. Emang iya, Kedepannya. memang. Cuman kan kita ngeliat yang kemarinnya gimana? Ya kemarin jadi yang nggak dihitung dong. Kalau City lawan Bournemouth harusnya kemarin nggak dihitung. Kalau City kalau lawan Bournemouth, game lawan West Ham harusnya nggak dihitung. lu berandai-andai dengan San, City. buat lu gak dihitung. Buat fans West Ham itu penting. Ya iya buat West Ham. Ya makanya, maksud Ya gue, kenapa lu harus apa yang POV kita jadi fans sayangkan West itu Ham? bukan gini, nggak semua yang kita sayangkan tentang Arsenal mau digagalin juara, enggak. Ada tim yang lagi berusaha. Menurut Oh gua, iya, gua ngerti. West Ham main Oke. bagus banget kemarin. Menurut gua, defense-nya bagus. Iya. Oke, Oke, ya udah. Counter attack-nya kayak kalau lo kasih Firmino tuh. Terus sekarang kenapa lu Kalau jadi lo POV kasih fans West Firmino Ham? Mane salah, itu sekelas mungkin bisa jadi gol itu. Ngerti Kalau nggak? kalau Wilson main lebih Iya, cepat. Iya. oke. Terus Maksud gua kenapa? gini, buat tim yang mau degradasi, mereka tuh kan juga butuh keadilan. Ya, Lu makanya ngerti nggak? sekarang Bukan ketemu buat lagi kan. Arsenal Lu doang. ketemu lagi celahnya, lu nyari Lu celah bukan lagi buat dari hal Arsenal yang lain. doang. Kenapa lu jadi POV fans West Ham sekarang? Lu bukan- Gua ngasih what if doang. Iya. Misalkan ya udah West Ham degradasi ya udah Lu sekarang. juara-juara tapi West Ham Gua- juga punya hak cetak gol kan? Lah iya gue ngerti. Gitu Gue loh. sekarang lagi ngebahas gimana perasaan lu nih. Lu kan sekarang nggak terima karena Loh, kejadian West Ham kemarin. perasaan kalau ini kemarin 1 sama fair game, City kalah sama Bournemouth fair game, lu Ya juara udah. fair game. Ya udah. Nah sekarang gue kasih what if. Gimana Itu kalau benar. Itu udah gua motivin. Bisa nih. Kemarin 1 sama. iya Fair nggak, game. kemarin 1-0 nih. Gue pakai keadaan yang sama. Gue what if-nya ke depan. City lawan Bournemouth kalah. Heeh. Arsenal menang semua. Ya, Nggak- ada nggak impact berlaku dong. Kalau City-nya ngedrop gara-gara lu udah dapat 3 poin bisa jadi kan. Ya kejauhan. Kan ini what if Lah, kok juga. kejauhan? Ini hantam. Ini what if juga dong. Kejauhan lah. Kok kejauhan? Ya udah Ini anggap juga. anggap aja kemarin 1 sama. Anggap Iya, aja kemarin sama. fair game. Fair game. City kalah sama Bournemouth fair game. Ya. Lu juara fair game. Iya udah. Dan ada bilang Dan kalaupun kemarin 1-0 terus City drop poin lawan Bournemouth nggak berlaku, game itu nggak dihitung. dan PJ Moel Anggapnya juga nggak ada. PJ Moel juga ada statement di gue lihat di Twitter tuh. Aduh, gua kira Kita lagi nyari- kita akan merotasi siapa yang akan juara setiap 6 tahun. Dia ngomong gitu. Nah, argumen orang Enggak, itu salah. enggak gini jujur gue nonton Argumen jujur. orang Iya, mungkin Nggak, pada gini, nonton gini, kali ya? nggak, ini mungkin Ada lu nggak yang tahu. ada- Ini lu nggak tahu. Mungkin Gua lu- pun nggak tahu isi, bukan nggak tahu isi. Gue nonton cuplikan. Klip. Ada klip dari pejabat Premier League atau PJML. Kita juga nggak tahu tuh pejabat mana. Iya. Harus diverifikasi pejabat mana. Dia melakukan statement kalau kita punya strategic planning yang baik dalam mensejahterakan liga dengan mencari juara baru setiap 6 tahun. 6 tahun. Ngerti nggak? Tapi itu sebuah klip yang ngomong kita nggak tahu pejabat mana, yang full klipnya kita belum lihat, kita nggak tahu konteksnya apa. Ya udah anggap aja. Tapi itu jadi narasi sekarang. Ya nggak bisa, tapi kita terlalu bodoh untuk ngambil itu sebagai narasi. Iya, Karena itu jangan telan itu mentah-mentah. cuma potongan. Iya, jangan telan Gua mentah-mentah. mau ambil itu narasi. Ya anggap aja nggak apa-apa juga. Dan juara juga. Juara ujungnya. juga, kan kalah juga lo semua. Cuman what if tadi udah dihantam what if balik sama Ole. Itu juga what if yang dari Ole omong tadi. Ya Kalau udah misalnya, iya. kalau misalnya peraturan Game West Ham bisa gugur, menurut gua game West Ham gugur ketika City kalah sama Bournemouth. Nah, Gitu gini, aja, lu nggak perlu menurut gua- ngebahas VAR itu. menurut gua kalau misalnya emang beneran semuanya fall, Arsenal juga sekarang karena game week pertama lo berarti seri sama MU. Lah panjang kalau kayak gitu, Bisa City sekarang. juga banyak anjing kayak gitu. Season ini. Ya banyak. Kalau lu mau game brengin nontonnya full tuh 38 Enggak, game. Yang mirip dengan terjadi dengan West Ham kemarin adalah Enggak, lu jangan seakan-akan lu bersih tai. Semua juga pernah kan ini udah balik ke awal. Astagfirullahaladzim. Kita udah ngebahas tadi, semua diuntungkan dan dirugikan. Lu nggak perlu narik-narik. Dengan presiden di mana kalau misalnya tangan kipernya diiniin, misalnya nggak ada foul-nya. Misalnya foul jadinya nggak gol. Berarti yang MU nggak gol, Ya Arsenal diuntungkan sesimpel itu. yang Arsenal nggak gol, yang West Ham nggak gol.
Berarti apa sama aja. Lo sekarang poin lo sekarang adalah sama City masih nek-nek. Lah emang iya, itu kan gue bilang tadi kan udah dibahas dari awal, Rim. Semua diuntungkan dan semua dirugikan. Masing-masing merasakan, lu juga pernah kayak gitu kok. Alah benjret tai. Tetap terus kuat narasi satu sama lain. Enggak, menurut gue dari gue ya. Mungkin setiap era tuh ada aja kayak gini-gini. Tapi lo harus bersabar karena lo masuk ke dunia sosial media yang banyak keterbukaan. Ngerti gak lo? Keterbukaan informasi tuh gede banget. Nyari video, nyari foto, perbandingan, ini pendapat si fulan, ngerti gak? Yeah. Jadi ya udah lo masuk ke dalam era itu. Lah iya, Ya nggak udah, apa-apa. gitu aja. Gue makan sini, ayo DM gue kirimin, ayo. Gue makan, Udah, itu ayo. aja. Fans non Arsenal, haters Arsenal, sini, come here. Gue makan statement lu sini. Ayo maju. Mari, nggak takut gue mau video mau apa. Oke. Mungkin itu juga kali ya yang bisa menutup review game week ke-35 dengan yang terjadi terhadap Raya dan juga West Ham. Dan kita akan menutup episode kali ini. Kalau kalian penasaran kok kita nggak nge-review El Clasico, Madrid Barca juara segala macam, besok akan tayang satu video khusus untuk Untuk El Clasico. membahas El Clasico dan akan collab bersama La Liga. La Liga. Nah ini menarik banget, satu full episode untuk membahas El Clasico. Jadi kalian pasti akan kenyang membahas Barca juara dan kenapa ada dinamika Madrid segala macam. Dan inilah review game week 35 Premier League. Kita berempat pamit, Nugi Nugget di sini, Oleh Alatas, Karim Nasar dan juga ponakan Haji Damong pamit. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tungguin besok ada review El Clasico dan kita pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Thank you. Bye. Tadi Allah yang Belum selesai kan, habis jamin Apa ngomong apaan tadi? lu bego. hidup indah. Ah, kita ngobrol apaan tadi? Apaan makanya apaan ya? Cari banyak, cari Oh, banyak. enggak, bapak gue sim. Yo. Oke, nggak pakai bumper gitu. Oke. Nggak bisa ngaca ya berarti ya? Wah, emang pengen. Nama body patah. Gil, ngaca nggak bisa, Gil? patah. Jangan nyanyi. Ntar ininya beda konteksnya. Konteks soundnya beda. Nyantai ngobrol. Ngobrol. Nama body patah-patah. Nyanyi lagi dong, anjing. Tapi kan nadanya nada ngobrol. Tes satu, dua, satu. Nyokap gue kirim apa? Halan sholat. Lu akhir-akhir ini lagi jalan sama cewek mulu gue liat. Kemarin Karim pakai sepatu, Pak. For the first time ever Karim pakai sepatu. Pernah enggak lu lihat Karim pakai sepatu? Sering ya? Kapan? Gue sering banget pakai sepatu. Pokoknya Nggak patokannya kalau Karim pakai sepatu tadi habis jalan sama cewek. Puma, sepatu Puma putih. Lah hari ini gue Emang iya? Apaan? Nike berapa kali sering Nike Emang yang iya? kuning. Oh iya bener Nike yang Kalau ini kuning. hijau. Heeh, ingat hari ini gue. pakai sepatu. Enggak, kemarin Puma lucu. Puma. Habis ngedate, pokoknya ketahuan lah ada hawa habis ngedate-nya. Agak Dia rapi. jatuh produktif ya. Produktif dia. Klewi enggak? Kelewang. Klepon Bang Ici inget banget klepon cuy. Ada kelapanya dikit kata J. Nama body patah-patah.